Tanpa diduga, tidak ada yang beribadah di kuil kekayaan. Sangat bobrok. Hari ini saya kebetulan meminta 2 wowoto. Makan saja bersama-sama. Ini adalah Suwansing. Dewa ini telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang memuja. Kamulah yang tulus dan baik hati. Sekarang aku sudah memakan upetimu. Tentu saja, saya akan memberkati Anda, memberimu mata dewa kekayaan. Dapat melihat nilai segalanya. Saya harap Anda akan melakukannya. Kekayaan besar. Kekayaan. Dewa kekayaan. Benar-benar terwujud. Saya, Jingran, bisa melihat nilai dari segalanya. Lewat sini. Bukankah itu mungkin? Saya menemukan sesuatu yang berharga dan menjualnya demi uang. Mata dewa kekayaan. Harus biarkan aku mengetahuinya. Barang bagus yang bisa dijual demi uang. Sekalipun penghasilan Anda lebih sedikit. Saya juga bisa membeli roti kukus. Tidak mungkin. Barang-barang ini terlalu murah. Tidak dapat menghasilkan uang. 50 TL perak. Mungkinkah itu? Ginseng. Benar-benar ginseng. Ini adalah harta yang berharga. Saya harus bergegas, turun gunung dan cari toko untuk dijual. Kalau memang bisa dijual seharga 50 TL perak, saya bisa menukarnya dengan banyak makanan. Masih bisakah kamu memperbaiki gubuk ini? Tidak perlu khawatir lagi kedinginan atau lapar. Mata dewa kekayaan sangat berguna. Hai pengemis kecil. Ayo. Aku tidak punya uang untuk memberimu sedekah. Saudara, saya di sini untuk menjual obat herbal. Kamu seorang pengemis. Herbal apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang terjadi? Pemilik toko, saya di sini untuk menjual jamu sepotong kain. Dan itu sangat padat. Orang baik. Ini adalah ginseng liar berumur seabad. Akar serabut masih utuh, rimpang tebal. Kondisi luar biasa. Gadis, dasar ginseng liar. Dari mana Anda menggalinya, pemilik toko? Ini aku pagi ini. Digali di pegunungan di belakang desa Kingsu. Pastinya merupakan barang bersih yang bagus. Tidak ada tangan dan kaki yang tersentuh. Tidak buruk. Ini dalam kondisi sangat baik. Ini memang ginseng liar berumur seabad. Nak, aku juga tidak akan menipumu. Ginseng liar ini. Bagaimana kalau aku memberimu 50 TL perak? Ginseng ini memang bisa dijual seharga 50 TL. Ginseng ini. Itu benar-benar bisa dijual seharga 50 TL. Saya berbisnis dengan detang. Selalu adil. Jangan pernah menipu orang. Ginseng liar berumur seabad ini. Sepadan dengan harganya. Laki-laki, ambil 50 TL perak. Oke, penjaga toko. Terima kasih, penjaga toko. Anda adalah orang yang baik. Hei, sama-sama. Nah, Andalah yang memiliki kemampuan. Bisakah kita menggali ginseng liar yang bagus? Jika saya menggalinya lagi di masa depan, ramuan yang bagus. Jangan ragu untuk datang ke Tongde Hall saya. Saya pasti akan memberi Anda harga yang wajar. Saya akan menggali ramuan yang bagus di masa depan. Aku harus datang kepadamu terlebih dahulu. 50 TL. Saya benar-benar menghasilkan 50 TL perak. Mata dewa kekayaan ini sungguh sangat kuat. Saya harus terus berburu harta karun di pegunungan. Semoga beruntung hari ini. Menangkap burung pegar. Beberapa saat. Ayo jual ke Zui Xianlo. Bos Zui Xianlo sangat murah hati. Dia mengatakannya. Kalau saja kita bisa berburu burung pegar vervet, saya hanya bisa memberi Anda 20 TL perak. Burung pegar hitam. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Bahkan jika kita bertemu, saya juga tidak mengenalnya. Burung pegar hitam. Meskipun saya belum pernah melihatnya, tapi dewa kekayaan bisa melihat nilai segala sesuatu. Jika kita bertemu, saya pasti akan menghasilkan uang ini. Bulu hitam ini. Secara tak terduga, itu adalah burung pegar vervet hitam. Langkah selanjutnya adalah menunggu sampai muncul. Datang, masing-masing 20 TL perak. Ini adalah burung pegar vervet. Anda harus masuk ke dalam jebakan. Bagus. 4 ditangkap sekaligus. Tunggu. Poria liar. Dan nilainya 25 TL perak. Ini adalah wilayah yang sangat luas. Menjadi kaya. Kami akan pergi ke kota untuk menjualnya bersama nanti. Kami orang abadi yang mabuk tidak menerima pengemis. Jika Anda ingin mengemis, pergilah ke tempat lain. Hei, kami orang abadi yang mabuk tidak menerima pengemis. Pergi mengemis di tempat lain. Bos Liu, saya di sini untuk menjual burung pegar vervet hitam. Burung pegar vervet hitam sulit ditemukan. Kamu seorang pengemis. Tahukah Anda seperti apa rupa burung pegar vervet? Yo, ini benar-benar burung pegar vervet. Kondisi luar biasa. Semuanya adalah burung hidup. Dagingnya pasti segar dan empuk. Jadilah itu, masing-masing 20 TL perak.
Bagaimana kalau 4 potong dengan total 80 tael? Terima kasih, Bos Liu. Seperti yang Anda katakan. Ini 80 tael. Jika Nona Su memiliki produk bagus di masa depan, saya akan memberikannya kepada Anda dengan harga tertinggi. Tidak masalah. Penjaga toko Yo, saya di sini untuk menjual obat herbal lagi. Gadis bintang malam. Anda baru saja menjual tanaman ginseng pagi ini. Saya akan menjual obat lagi pada sore hari. Saya dapat memberitahu Anda. Bahan obat yang berharga ini tidak begitu bagus. Penjaga toko Yo, saya menggali sarang poria kokos liar. Kondisi luar biasa. Lihat berapa biayanya. Kokoporia yang benar-benar liar. Sarang poria liar ini. Kondisi luar biasa. Semuanya montok. Tidak rusak. Harga satu tanaman adalah 25 tael perak. Anda memiliki total 8 tanaman. Sebanyak 200 tael perak. Bagaimana menurut Anda? 200 tael perak. Transaksi. Gadis bintang malam. Simpan 200 tael perak. Hanya membutuhkan waktu setengah hari. Saya mendapat 280 tael perak. Ini sebelumnya. Angka-angka yang tidak pernah berani saya pikirkan dalam hidup saya. Saya harus kembali. Terima kasih banyak, Dewa Kekayaan. Terima kasih kepada Dewa Kekayaan atas berkahnya. Wan Xing memperoleh lebih dari 200 tael perak. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih kepada Dewa Kekayaan yang telah memberiku mata Dewa Kekayaan bintang malam. Su Wan Xing. Anda benar-benar memenuhi harapan Tuhan. Hasilkan cukup uang dengan keahlian Anda sendiri. Dan bersyukurlah. Tetap tegak dan berbuat baik. Aku akan memberikannya kepadamu lagi hari ini. Item mana? Mantra cahaya emas. Kutukan cahaya emas bersifat ofensif dan defensif. Dapat menghabiskan uang untuk dilemparkan. Melindungi dari kerusakan eksternal. Menyerang dapat menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Semakin banyak uang yang dikonsumsi, semakin kuat kekuatannya. Menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Ini terlalu mengagumkan, bukan? Ingat, kemampuan ini hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Jangan buang uang dengan sia-sia. Bintang malam ingat. Sangat bagus. Jika Anda dapat terus berusaha, hasilkan cukup 1000 tael perak. Aku akan memberimu kemampuan baru. Kemampuan baru. Dewa Kekayaan. Wan Xing harus bekerja keras. Hasilkan cukup 1000 tael perak sesegera mungkin. Saya akan menunggu dan melihat. Saya harus menghasilkan uang lebih cepat. Tidak hanya untuk menjalani kehidupan yang baik. Perbaiki kuil untuk Dewa Kekayaan. Lebih banyak kemampuan untuk dibuka. Hei, pernahkah kamu dengar? Tongdetang baru-baru ini berkunjung. Kumpulkan anomatis dengan harga tinggi. Aku akan memberimu 20 tael perak. 20 liang per tanaman. Kalau saja saya bisa menggali beberapa tanaman. Dikirim langsung. Disinilah batang emas tumbuh. Terlalu berisiko. Di pegunungan di belakang desa Qingzu, jauh di tepi tebing. Ada serigala di tempat itu. Kesepakatan yang fatal. Siapa yang berani pergi ke sini? Bukan? Betapapun berharganya uang, itu harus dibelanjakan dengan kehidupan. Serigala-serigala itu sangat ganas. UPS, belum lagi menggali tanaman herbal. Sulit untuk mendekat. Anomatis. 20 tael tanaman. Tepatnya di tepi tebing di belakang gunung. Yang lain takut pada serigala. Tapi sekarang aku punya mantra cahaya emas untuk melindungiku dan kemampuan menyerang. Apalagi yang kamu takutkan? Ini adalah peluang menghasilkan uang yang sangat besar. Menemukannya. Benar-benar anomatis. Ada 5 tanaman. Ini adalah 100 tael perak. Cahaya keemasan melindungiku seluruhnya. Sepertinya itu hanya pertahanan. Tidak cukup. Coba metode serangan mantra cahaya emas. Mantra cahaya emas. Mantra cahaya emas. Ini. Kekuatan serangan mantra cahaya emas ini. Jingran sangat kuat. Hanya mengkonsumsi 10 kain. Bunuh saja seekor serigala. Sebelas batang emas. 20 tael tanaman. Itu 220 tael perak. Menjadi kaya. Nona Evening Star, belum lama ini, Anda tidak akan menemukan sesuatu yang baik lagi. Penjaga toko Yo, saya menggali beberapa anomatis kali ini. Lihat tampilannya. Barang bagus, anomatis yang sangat bagus. Kondisi luar biasa, tanaman lengkap, montok. Gadis, keberuntungan dan kemampuanmu, ini sangat jarang. Itu semua berkat Tuhan. Ini juga penjaga toko Yo. Anda di sini, harga wajar. Itu sebabnya aku selalu datang mengganggumu. Saya berbisnis dengan detang. Kita harus memperhatikan anak-anak dan orang dewasa tanpa menipu. Mengatakannya sebelumnya. Anomatis, 20 tael per tanaman. Anda 11 tanaman. Tepatnya 220 tael perak. Bagaimana menurut Anda? Oke, penjaga toko Yo menetapkan harga yang wajar. Saya bisa mempercayainya. Terima kasih, penjaga toko Yo. Saya akan menggali beberapa ramuan bagus di masa depan. Sebaiknya saya datang ke Tongde Hall Anda dulu. Mudah untuk mengatakannya, nak, lakukan perlahan, selalu diterima. Menurut momentum ini tidak akan memakan waktu lama. Anda bisa mendapatkan 1000 tael. Membuka kunci mata was kita. Mata dewa kekayaan ditambah mata perspektif. Akan lebih mudah menemukan bayi di masa depan. Hei, bukankah ini Nona Wan Xing? Li Bo. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan sekedar berburu di pegunungan.
Memetik Gastrodia elata liar. Ada beberapa jamur liar lagi. Aku beritahu kamu. Gastrodia elata liar ini. Tong Detang mengumpulkan 20 tael per tanaman. Jamur liar. Kumpulkan makanan lezat dari Zui Xianlo. 25 tael per pon. Harganya tidak murah. Keduanya sudah dewasa. Di bawah dedaunan yuba di hutan bambu pegunungan yang dalam. Tempat di hutan itu terpencil. Hanya sedikit orang yang pergi. Jika Anda bisa menggalinya, Anda akan menghasilkan uang. 20 tael Gastrodia elata liar. 25 pon jamur liar. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Terima kasih Libo telah memberitahuku. Wansing akan pergi ke pegunungan untuk mencoba peruntungannya. Saya pasti akan memenuhi niat baik Anda. Masalah besar. Gadis, cepat lakukan urusanmu. Saya harus bergegas. Kirimkan ke Zui Xianlo. Sudah terlambat dan kesegarannya hilang. Paman Li berjalan perlahan. Andai saja saya bisa menemukan lebih banyak lagi di hutan bambu pegunungan yang dalam, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dari biasanya dengan mendaki gunung. Dewa kekayaan ada di tangan. Anda pasti akan menemukan harta karun itu. Saya pasti mendapatkan uang ini. Mata dewa kekayaan muncul. Lihatlah harta karun di hutan bambu ini. Di mana mereka semua? Ketegangan, 2 tanaman, 3 tanaman, 4-5. Tepatnya 5 tumbuhan Gastrodia elata liar. Bagus. 20 liang per tanaman. Itu 100 tael perak. Jamur liar. Area yang sangat luas, beratnya harus 5 atau 6 pon. Perlindungan tubuh cahaya keemasan, lindungi aku seluruhnya. Untungnya, ada mantra cahaya keemasan. 1 menit biayanya kurang dari 1 sen. Nilai, sekarang Anda bisa memanen jamur dengan aman. Sekarang Anda dapat membawanya turun gunung dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Gadis bintang malam. Barang bagus apa yang kamu bawa hari ini? Bos Liu, silakan lihat. Saya memetik beberapa jamur hari ini. Ini semuanya. 6 pon. Bagus. Oke. Ini semua adalah jamur Matsutake yang bagus. Rumah Zuisianku kekurangan makanan lezat ini. 25 tael perak per pon. 6 pon. Sebanyak 250 tael. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih, Bos Liu. Seperti yang Anda katakan. Terima kasih, Bos Liu. Jika saya menangkap permainan bagus di masa depan, harus menjadi yang pertama kalinya. Kirimkan ke Zui Xianlo Anda. Bagus. Gadis, berjalanlah perlahan. Yo, gadis bintang malam ada di sini lagi. Penjaga toko Yo. Saya di pegunungan kali ini. 5 Gastrodia elata liar digali. Kondisi luar biasa. Coba lihat. Ini barang yang sangat bagus. Gastrodia elata liar ini merupakan bahan obat langka yang bagus. 20 liang per tanaman. 5 tanaman Anda, tepatnya 100 tael perak. Bagaimana menurut Anda? Penjaga toko Yo adil. Alam sangat bagus. Nak, ini 100 tael uang kertas perak. Anda dapat pergi ke bank untuk menukar uang kapan saja. Terima kasih, penjaga toko Yo. Mendekati target 1000 tael, lebih dekat. Mata waskita. Saya akan segera membukanya. Dengan mata perspektif, akan lebih mudah menemukan bayinya. Saat-saat indah masih akan datang. Gadis bintang malam. Saya punya cara bagus untuk menghasilkan uang di sini. Saya pikir akan lebih tepat untuk memberitahu Anda. Penjaga toko. Kamu bilang. Baru-baru ini, pemilik balai Huicun di kota akan datang ke tempat kami secara langsung. Memanen akar kudzu berumur ribuan tahun. Dikatakan sebagai bahan baku pembuatan salep yang mahal. Selama kualitasnya dapat diterima, cukup bertahun-tahun. Aku akan memberimu 30 tael perak secara langsung. Ini jauh lebih berharga dibandingkan bahan obat biasa. 30 liang akar kudzu tahun kering. Bukan? Kudzu berusia 1000 tahun ini tumbuh di dasar tebing lembab di pegunungan yang dalam. Sulit untuk menemukan orang biasa. Dan kalau belum cukup umur, mereka tidak akan menerimanya. Aku sedang memikirkanmu. Kemampuan mendaki gunung sangat bagus. Mungkin Anda bisa menemukannya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Terima kasih, penjaga toko Yo, karena telah memberitahu saya. Aku akan menyimpan cinta ini di hatiku. Sekiranya bintang kejora dapat menemukan akar kudzu yang berumur ribuan tahun, saya pasti akan mendatangi Anda lagi. Biarkan Anda juga menikmati kemuliaan bersama. Gadis, sama-sama. Itu hanya masalah satu kalimat. Mari kita mencoba keberuntungan kita. Orang-orang dari Balai Huicun hanya akan tinggal selama 3 hari. Anda harus cepat. Bagus. Terima kasih, penjaga toko Yo. Aku akan kembali dan bersiap-siap. Saya akan pergi ke pegunungan besok pagi. Gadis yang berjalan lambat.
Libo. Hei, hai Paman Li, tolong tinggal. Ada apa dengan Nona Wansing? Libo. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Kamu tahu, gunung belakang kami. Di mana saya dapat menemukan akar kudzu yang berumur ribuan tahun? Oh. Ayo pergi ke selatan dari hutan bambu di belakang gunung. Naiki 3 punggung bukit. Ada tempat di dasar tebing kolam naga hitam. Tempat itu lembab. Ada banyak akar kudzu yang tumbuh. Hei, tapi jalan ke sana sulit. Pohon pinus di dasar tebing. Hati-hati terhadap lereng yang licin. Terima kasih, Paman Li. Anda dapat yakin, saya pasti akan berhati-hati. Hei. Mata dewa kekayaan muncul. Anda harus membiarkan saya menemukan akar kudzu yang berumur 1000 tahun. Kudzu biasa bernilai 5 sen per kati. Kudzu berumur 1000 tahun bernilai 30 TL. Saya menemukan akar kudzu asli berumur 1000 tahun. 123.410. Akar kudzu berumur 10.000 tahun. Anda harus menggali dengan hati-hati. Tidak bisa memecahkannya. Ini semua adalah harta karun. Longsor yang buruk. Perlindungan tubuh kutukan cahaya emas. Untungnya, Pueraria lobata yang berusia ribuan tahun baik-baik saja. Akhirnya nyaris meleset. Sekarang bahan obat ini. Hei, gadis bintang malam, Anda di sini. Keduanya adalah Manager Liu dan Bos Fang dari Huichun Hall. Hal orang ini. Dia adalah gadis gunung yang disebutkan oleh penjaga toko Yao. Gadis rakyat Xuanxing. Apakah kamu pernah bertemu Liu Guanxi? Saya menggali akar kudzu berumur ribuan tahun. Saya juga meminta Guanxi Liu untuk melihatnya. Milenium kudzu. Sesuatu yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Dan tempat itu. Longsor juga sering terjadi. Kamu satu-satunya gadis yang bisa kutemukan. Saya mengerti. Itu hanya penipuan uang, bukan? Apakah Manager Liu menipu uang? Belum terlambat bagi Anda untuk melihat dan mengambil kesimpulan. Hal-hal ini adalah, saya bekerja keras untuk mendapatkannya. Bila mana ada tanaman yang tidak memenuhi syarat, wanita rakyat tidak mengambil uang. Itu bagus untuk dikatakan. Aku melihatmu, gadis. Saya hanya tidak tahu bagaimana mencoba peruntungan dengan berpura-pura mengerti. Aku tahu ini tentangmu bahkan tanpa melihatnya. Tidak dapat diandalkan sama sekali. Ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Manager Liu. Nona Wansing pergi ke pegunungan kali ini. Saya benar-benar menemukan akar kudzu berumur 1000 tahun. Bagus. Ini adalah akar kudzu asli berusia ribuan tahun. Kondisi luar biasa. Apa yang kami inginkan di Huichun Hall? Bos Fang berterima kasih atas penghargaannya. Saya menggali akar kudzu ini dengan hati-hati. Kualitasnya terjamin. Gadis itu nyata. Setuju 30 TL sepotong. 10 tanaman ini totalnya 300 TL. Terima kasih, Bos Fang. Di masa depan, jika gadis itu temukan kembali akar kudzu yang berumur 1000 tahun, kirimkan saja ke Aula Huichun di kota. Saya masih mendaur ulangnya kepada gadis itu dengan harga tinggi. Nak, aku ceroboh tadi. Betapa tersinggungnya. Ini adalah 300 TL uang kertas perak. Gadis, tolong simpan itu. Terima kasih banyak, Manager Liu. Jika saya menemukan akar kudzu berumur 1000 tahun lagi di masa depan, dia pasti akan dikirim ke Huichun Hall sesegera mungkin. Nona Wansing sangat ahli dalam hal itu. Terima kasih, penjaga toko Yao. Nona Wansing memiliki kemampuan untuk menemukan obat. Itu mengingatkanku pada sesuatu. Jika gadis itu dapat menemukannya, Anda bisa mendapatkan lebih dari akar kudzu berusia 1000 tahun ini. Bos Fang, tolong bicara. Wansing ingin mendengar bahan obat apa itu. Itu darah. Bahan obat ini sangat baik untuk menghentikan pendarahan dan menghilangkan stasis darah. Saat ini, orang tertua di keluarga kakek daerah sedang sakit parah. Kami sangat membutuhkan darah ini untuk digunakan sebagai obat. Tawaran yang sangat tinggi. 50 TL perak per tanaman. Totalnya ada 7 tanaman. 50 TL. 1 tanaman. Namun darah ini sangat sulit ditemukan. Hanya tumbuh di pegunungan di belakang desa Qingzu, di hutan terdalam. Tempat itu selalu dipenuhi racun. Satu isapan akan membuatmu pusing. Dalam kasus yang serius, Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang berani pergi ke hutan itu. Belum lagi menggali obat. Bukan? Hakim daerah juga mengirim orang untuk mencarinya. Akibatnya, belum ada yang masuk ke dalam hutan. Saya dipaksa kembali oleh racun. Darah ini habis. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ada harga tetapi tidak ada pasar. Jadi bagaimana dengan racun? Saya memiliki mantra cahaya emas untuk melindungi saya. Jangan bicara tentang racun. Tidak peduli betapa berbahayanya hal itu. Tidak bisa menyakitiku. 50 TL per tanaman. 7 tanaman sama dengan 350 TL. Saya pasti mendapatkan uang ini. Aku akan mencari Bos Fang setelah dia kelelahan. Jika ditemukan, ini pasti akan dikirim ke Huichun Hall sesegera mungkin. Nona Wansing, apakah Anda sudah berpikir jernih? Hutan racun itu sangat berbahaya. Jangan khawatir, penjaga toko Yao. Aku akan kembali dan bersiap-siap. Saya akan pergi ke pegunungan besok pagi untuk mencari obat. Gadis ini punya nyali. Sayang sekali. Saya khawatir sulit untuk diikuti. Keluarlah dari hutan racun. Saya harap dia bisa selamat.
meski racunnya beracun. Tapi aku punya mantra cahaya keemasan. Saya pasti bisa masuk dengan selamat dan menemukan darah terkuras. Cahaya keemasan melindungiku seluruhnya. Untungnya, pelindung tubuh mantra cahaya emas tidak mahal. 1 sen per menit. Biaya ini tidak berarti apa-apa. Cukup bagiku untuk mencari obat di hutan. Mata dewa kekayaan muncul. Anda harus membiarkan saya menemukan darahnya. Gulma beracun bernilai 0 teks. Rumput liar beracun. Kayu busuk bernilai 2 teks. Rumput liar beracun. Pengurasan darah bernilai 50 TL. Rumput liar beracun. Itu darah. Saya menemukannya dan itu sangat berdarah. Dewa kekayaan memberkati Anda. Tepatnya 7 tanaman. Ini adalah jumlah yang dibutuhkan oleh hakim daerah. 350 TL. Saya menghasilkan banyak uang lagi kali ini. Cepat turun gunung dan pergi ke Hui Chun Hall. Jual darahnya. Pemilik toko. Wansing, gadis ini belum datang. 80% waktunya dia mendapat masalah di hutan racun. Apa? Gadis bintang malam. Saya bisa menolaknya sebelumnya. Longsor untuk menggali kudzu. Seharusnya kali ini baik-baik saja, bukan? Oh, pemilik toko. Gadis ini hanyalah orang biasa. Bukan dewa. Di mana hutan miasma? Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Ingin aku mengatakannya, 80% dari mereka meninggal di hutan racun. Ini. Aku akan masuk neraka. Nona Evening Star berasal dari hutan racun. Apakah kamu merasa baik-baik saja? Tidak apa-apa, terima kasih kepada Bos Fang. Meskipun saya menemui racun. Tapi dia lolos karena keberuntungan. Baik-baik saja. Gadis bintang malam, bahkan jika Anda tidak mengambil darahnya. Selama Anda kembali dengan selamat. Siapa bilang aku tidak mengambilnya? Rumput liar beracun. Bos, saluran darah ini dalam kondisi sangat baik. Barang-barang berkualitas tinggi inilah yang sangat dibutuhkan oleh hakim daerah. Nona Wansing sangat ahli dalam hal itu. Bahkan para veteran pun tidak berani memasuki hutan racun ini. Bagaimana Anda bisa menemukan darah yang begitu bagus? Ini sangat jarang. Berhati-hatilah saja. Ditambah lagi semoga beruntung. Anak perempuan tidak harus rendah hati. Jumlah yang disepakati adalah 50 TL per tanaman. 7 tanaman persis 350 TL perak. Manajer Liu datang untuk mengambil uang kertas. Terima kasih, Bos Fang. Terima kasih, Manajer Liu. Jika aku menemukan gadis itu lagi di masa depan, bahan obat yang langka. Kirimkan saja ke aula Hui Chun saya. Saya akan memberi Anda harga tertinggi. Jangan pernah memperlakukan seorang gadis dengan buruk. Ditentukan, bintang-bintang tidak akan mengganggu kalian berdua malam itu. Ucapkan selamat tinggal sebelumnya. Gadis berjalan perlahan. Libo. Gadis bintang malam. Mengapa kamu di sini? Saya baru saja kembali ke Cuntang dan menjual darah kering. Drainase darah. Itu sesuatu dari hutan racun. Anda mengambilnya. Hanya. Tutupi saja mulut dan hidung Anda dengan sapu tangan. Ngomong-ngomong, mau kemana, Paman Li? Oh, jangan sebutkan itu. Penjaga toko Wang Yongfuang, seorang pengusaha kaya di kota. Ibu tua di rumah sedang sakit parah. Saya buru-buru pakai obat noto ginseng panas liar itu. Tawarkan harga tinggi 80 TL per tanaman. Kumpulkan noto ginseng panas liar yang enak. Saya akhirnya menemukan sesuatu. Ternyata itu penjaga toko Wang. Katakanlah penampilanku terlalu buruk. Tidak ada yang diizinkan masuk melalui pintu. Buang-buang waktu saja. 80 liang dan 1 noto ginseng panas liar. Ini lebih berharga daripada kehabisan darah. Noto ginseng panas liar bernilai 80 TL. Menemukan 5 tanaman. 80 TL per tanaman. Itu 400 TL perak. Siapa yang ada di sana? Cahaya keemasan melindungiku seluruhnya. Dari mana asal film gadis kecil itu? Beranikah Anda bertanya tentang wilayah kami? Apakah kamu bosan hidup? Lihatlah gadis ini membawa ransel. Sepertinya dia datang untuk menggali noto ginseng panas. Berani datang ke wilayah kami untuk mengambil barang murah. Biarkan dia tahu betapa hebatnya dia hari ini. Pegunungan yang dalam dan pegunungan yang liar. Ini bukan wilayahmu. Jika Anda bijaksana, menyingkirlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Film gadis kecil. Mulutnya cukup keras. Hari ini marilah kita bersaudara. Memberi Anda pendidikan yang baik. Dapatkan orang yang menyalinnya. Mengkonsumsi 5 sen kekuatan serangan untuk mengusir. Apakah Anda mencari kematian? Mengkonsumsi 5 sen kekuatan serangan untuk mengusir. Ah, tanganku. Sihir tangan ajaib. Keluar dari sini. Berani menghentikanku lagi. Lain kali tidak akan sesederhana itu. Untungnya, total biayanya hanya 10 sen.
Mereka mengusir para bandit itu. Tidak ada kerugian sama sekali. Hei, mengapa kamu di sini? Saudara laki-laki, gadis rakyat Suansing. Menggali noto ginseng panas liar terbaik. Didedikasikan khusus untuk penjaga toko Wang. Menyelesaikan kebutuhan mendesak wanita tua itu. Bisakah Anda mendapatkan sangki liar yang bagus? Tuanku sangat selektif. Jangan biarkan apapun dalam kondisi buruk. Saudara, laporkan saja. Jika kualitasnya tidak bagus. Gadis rakyat itu tidak berkata apa-apa. Segera pergi. Ya. Tuanku mengundangmu masuk. Apakah kamu yakin? Santai. Santai. Gadis. Anda bilang itu sangki liar yang bagus. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Dr. Lee. Lihatlah penampilan sangki ini. Bagus. Ini adalah sangki liar terbaik. Hanya apa yang Yang Mulia butuhkan. Gadis. Itu sangat membantu saya. Penjaga toko Wang sangat sopan. Dapat memenuhi kebutuhan mendesak wanita tua itu. Itu adalah kehormatan seorang wanita biasa. Harga yang disepakati adalah 80 tael per tanaman. 5 tanaman harganya tepat 400 tael. Gadis menyimpannya. Terima kasih padamu. Jika tidak, kalau tidak, penyakit ibuku yang sudah tua. Tapi itu tertunda. Terima kasih, penjaga toko Wang. Dr. Lee, cepat. Buatkan obat untuk ibuku. Penjaga toko Wang. Saya khawatir itu tidak akan berhasil sekarang. Mengapa? Meski ada sangki liar ini. Tapi masih ada obat yang hilang. Meski ada sangki liar ini. Namun obat yang paling penting masih belum ada. Polygonum multiflorum 100 tahun. Polygonum multiflorum 100 tahun. Obat ini harus berumur cukup agar rimpangnya cukup. Untuk menetralisir khasiat obat dari panas noto ginseng liar, siapkan ramuan yang menyelamatkan jiwa. Tapi Polygonum multiflorum berumur 100 tahun ini. Penampilannya mirip dengan Polygonum multiflorum pada umumnya. Pemerintah mengirim banyak orang ke gunung untuk mencari. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan kebenaran dan kepalsuan. Yang dikirimkan semuanya barang biasa saja. Tidak berguna sama sekali. Bagaimana ini bisa bagus? Penyakit ibu tua itu sangat mendesak. Burung berumur 100 tahun ini sangat sulit ditemukan. Polygonum multiflorum 100 tahun tumbuh di celah lembah pegunungan dalam. Dicampur dengan Polygonum multiflorum biasa. Sulit untuk membedakannya tanpa pengalaman. Sekarang kami hanya bisa berharap. Orang yang mampu menemukan dan mengenali obat ini. Polygonum multiflorum 100 tahun. Mata dewa kekayaan pasti bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. 100 tael per tanaman. Ini uang besar jika Anda menemukannya. Selain itu, juga dapat meringankan kebutuhan mendesak penjaga toko Wang. Kesepakatan sudah selesai. Penjaga toko Wang, Dr. Lee. Gadis rakyat rela pergi ke pegunungan untuk menemukan Polygonum multiflorum yang berusia ratusan tahun. Anda pasti menemukan barang berusia seabad dengan kualitas bagus. Gadis bintang malam. Ini bukan lelucon. Bahkan para pemburu yang melakukan perjalanan di pegunungan sepanjang tahun tidak dapat membedakannya. Anda seorang gadis kecil. Penjaga toko Wang, jangan khawatir. Seorang gadis rakyat tumbuh di pegunungan. Walaupun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mahir dalam berbagai jenis jamu, tapi Anda juga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jika Anda tidak dapat menemukan seorang gadis, Anda tidak akan mengambil uang. Bersedia dihukum. Gadis bintang malam. Jarang sekali kita mempunyai keberanian seperti itu. Jika kita benar-benar dapat menemukan Polygonum multiflorum yang berusia ratusan tahun, aku akan memberimu 100 tael perak. Tidak peduli berapa banyak strainnya, saya menagih sesuai harga. Terima kasih, penjaga toko Wang. Gadis sipil itu akan kembali dan bersiap-siap. Segera pergi ke pegunungan untuk mencari obat. Mata dewa kekayaan muncul. Anda harus mengizinkan saya mengidentifikasi Polygonum multiflorum yang berusia ratusan tahun. Polygonum multiflorum umum. Senilai 2 sen per kati. Hei. Jangan berkecil hati. Polygonum multiflorum di abad ini tersembunyi di celah-celah batu ini. Perhatikan baik-baik. Pasti akan menemukannya. Tidak bagus. Cahaya keemasan melindungiku seluruhnya. Mengkonsumsi 50 koin untuk kekuatan serangan. Mengusir. 50 sen layak untuk membeli kehidupan. Segera temukan Polygonum multiflorum yang berusia ratusan tahun. Centennial Polygonum multiflorum bernilai 100 tael. Menemukannya. Sebanyak 5 tanaman. Sekarang masalah penjaga toko Wang telah terpecahkan. Saya juga bisa menghasilkan banyak uang.
Tanaman Polygonum multiflorum berumur 5 abad. 500 tael perak. Cepat turun gunung dan bawa ke Yufu. Kenapa kamu belum kembali? Gadis bintang malam. Tapi saya menemukan Polygonum multiflorum yang berumur 100 tahun. Untungnya, saya memenuhi nasib saya. Seorang gadis rakyat menemukan tanaman Polygonum multiflorum berumur 500 tahun. Saya juga meminta Divine Dr. Lee untuk memeriksa kondisi produk. Dr. Lee, ini Polygonum multiflorum. Jarang, sangat jarang. Ini adalah Polygonum multiflorum asli berusia ratusan tahun. Ini adalah obat langka dan berkualitas tinggi. Sangat bagus, sangat bagus. Gadis bintang malam. Anda sangat membantu keluarga Wang saya. Gadis itu masih muda. Jing memiliki kemampuan menemukan obat seperti ini. Aku mengagumimu. Dengan Polygonum multiflorum berusia 100 tahun ini, sup wanita tua itu bisa dimasak hari ini. Kurang dari 3 hari. Pasti akan menjadi lebih baik. Di sini, semua wanita beruntung. Dapat memenuhi kebutuhan mendesak wanita tua itu. Ini adalah berkah dari wanita biasa. Gadis bintang malam. Ini adalah uang kertas perak 500 tael. Anda menyimpannya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang telah saya lakukan hari ini. Jika gadis itu membutuhkan sesuatu di masa depan, datang saja ke istana untuk menemukanku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ditambah apa yang Anda peroleh sebelumnya, sudah melebihi 1000 tael. Akhirnya membuka kunci mata waskita itu. Cepatlah ke kuil yang hancur dan temukan dewa kekayaan untuk memenuhi keinginanmu. Terima kasih, penjaga toko Wang. Gadis rakyat itu. Saya tidak akan mengganggu wanita tua itu membuat obat. Ucapkan selamat tinggal sebelumnya. Perbaiki lubang pada candi ini dengan kayu. Meja altar harus dibersihkan. Patung dewa kekayaan dibalut kain satin sutra. Hati-hati. Jangan abaikan. Jangan khawatir. Nah, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih dewa kekayaan karena telah memberkati saya sepanjang jalan. Evening Star sedang memperbaiki kuil yang hancur hari ini. Kembalikan keinginan kepada dewa kekayaan. Swansing, Anda benar-benar memenuhi harapan saya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan cukup 1000 tael perak dengan keahliannya sendiri, masih bersyukur bisa membangun kembali kuil dewa ini. Tetap tegak dan berbuat baik dan jangan pernah melampaui aturan. Aku akan memenuhi janjiku hari ini. Memberi Anda perspektif. Kayu bakar kering bernilai 10 sen. Anda benar-benar dapat melihatnya. Terima kasih dewa kekayaan. Terima kasih dewa kekayaan karena telah memberiku mata waskita. Mata perspektif dapat menembus segala sesuatu. Biarkan Anda melihat harta karun yang tersembunyi di mana-mana, melengkapi mata dewa kekayaan. Perburuan harta karun akan lebih mudah di masa depan. Ingat, jangan gunakan kemampuanmu untuk berbuat jahat. Jika tidak, kedua kemampuan tersebut akan hilang. Bintang malam ingat. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan dewa kekayaan. Sangat bagus. Saya akan memberitahu Anda berita lain. Jika Anda dapat terus berusaha, hasilkan cukup 100.000 tael perak. Aku akan memberimu kemampuan baru. Telinga yang beruntung. Telinga ini dapat mendengar harta karun emas dan perak. Suara kecil. Tidak peduli di mana harta karun itu disembunyikan. Semua bisa Anda perhatikan. Telinga yang beruntung berterima kasih kepada dewa kekayaan. Evening Star pasti akan bekerja lebih keras. Hasilkan cukup 100.000 tael perak sesegera mungkin. Buka kunci telinga keberuntungan. Bagus. Saya akan menunggu dan melihat. Mata waskita sangat berguna. Harta karun ini tersembunyi di dalam tanah. Tidak bisa bersembunyi juga. Saya harus mencari lebih banyak hal baik hari ini. Batu giok mentah bernilai 100 tael. Batu giok kasar. 2 blok, 3 blok. 456. 456. 100 tael. Ini 600 tael. Mata waskita ini terlalu hebat. Dewa kekayaan tidak akan menipu saya. Mumpung masih terang. Saya harus pergi ke toko batu giok di kota untuk menjualnya dengan cepat. Ayo, ayo, ayo. Film gadis kecil. Ini bukan tempat untuk kamu datangi. Potongan batu giok di toko saya. Satu potong saja bisa bertahan selama beberapa tahun. Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan rusak pemandangan di sini. Pergi dengan cepat. Pemilik toko. Saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya di sini untuk menjual sesuatu. Menjual sesuatu. Kamu terlihat sangat miskin.
Bisakah Anda menjual sesuatu yang berharga kepada saya? Sayangnya tidak. Di mana saya mengambil beberapa pecahan batu? Kamu ingin menyelesaikan masalah seperti ini denganku? Saya pikir sebaiknya Anda pergi secepat mungkin. Jangan main-main denganku. Kalau tidak, aku akan menelepon seseorang, mengusirmu. Mengapa pemilik toko menilai orang dari penampilannya? Apakah itu batu pecah? Anda akan tahu setelah membacanya. Jika itu tidak berharga, saya akan pergi. Jangan pernah terlibat. Saya ingin melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Jika Anda berani menipu saya, ada buah yang baik untuk kamu makan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang bagus. Ternyata itu hanya pecahan batu biasa. Bahkan tidak ada polanya. Saya berani membawanya ke pavilion runyu saya dan menjualnya. Ini sangat lucu. Pemilik toko. Pemilik toko. Kenapa kamu tidak biarkan aku menggunakan palu kecil? Buka sepotong kecil kulit dan lihatlah. Mungkin batu ini. Memang ada perbedaan. Lihat saja. Saya ingin melihatnya. Bunga apa yang bisa mekar dari pecahan batu ini? Ini hanya membuang-buang waktu. Ini luar biasa. Penjaga toko, lihat itu. Ini bukan batu biasa. Ini adalah batu giok putih alami. Giok halus. Warna putih cerah. Ini bahan yang bagus. Batu giok yang benar-benar putih. Anda membacanya kan? Benar sekali, itu benar sekali. Saya telah memproses batu giok selama beberapa dekade. Tidak pernah salah. Ini jelas merupakan batu giok putih alami. Kondisi luar biasa. Satu potong bernilai setidaknya 100 tael perak. Gadis, saya benar-benar minta maaf. Itu karena saya buta dan tidak bisa melihat Gunung Tai. Menilai berdasarkan sampul, betapa tersinggungnya. Saya berharap gadis Haihan. Penjaga toko tidak harus seperti ini. Saya tidak tahu situasi penjaga toko saat ini. Apakah kamu bersedia menerima batu-batu ini dariku? Menerima. Tanda terima tetap. Jangan khawatir. Nah, saya, Runyuge, selalu melakukan bisnis dengan adil. Sepotong 100 tael perak. 6 yuan, totalnya 600 tael. Jangan pernah memberi seorang gadis lebih sedikit. Gadis. Ini adalah uang kertas perak 600 tael. Anda menyimpannya. Jika aku menemukan gadis itu lagi di masa depan, batu giok yang kasar. Kirimkan saja ke pavilion runyu saya. Saya akan memberi Anda harga tertinggi. Dia juga akan keluar menemui gadis itu secara langsung. Terima kasih, penjaga toko. Baru saja mendapatkan mata dewa kekayaan. Hasilkan 600 tael secara instan. Saya tidak jauh dari menghasilkan banyak uang. Saya harus memanfaatkan waktu dan terus menghasilkan uang. Sebaiknya saya menabung 100.000 tael perak sesegera mungkin. Orang berhati-hati. Orang. Ya Tuhan. Stempel Hakim King Zhou telah hilang. Hadiah 1.000 tael perak ditawarkan untuk menemukannya. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Stempel Hakim adalah senjata resmi yang penting. Akan sangat berbahaya jika kehilangannya. Jika seseorang mengambilnya, pemalsuan dokumen resmi. Itu tidak buruk. Semuanya, harap perhatikan baik-baik. Siapapun yang mengambil stempel Hakim, serahkan ke kantor pemerintah secepatnya. Akan ada pahala yang besar jika Anda menyembunyikannya dan tidak melaporkannya. Terdeteksi oleh pemerintah. Pembuangan menurut hukum. 1.000 tael itu banyak. Tapi stempel Hakim. Di mana mudahnya menemukannya? Atau konsentrasi berburu harta karun di pegunungan? Simpan cukup 100.000 tael sesegera mungkin. Membuka kunci telinga penghasil uang itu nyata. Tidak ada tempat untuk mencari kita meskipun kita menginginkannya. Apa yang kamu katakan? Min Shen. Mengapa hari ini sangat sial? Tidak menemukan sesuatu yang bagus dalam kompetisi tersebut. Mungkinkah itu? Ini perjalanan yang kosong. Ya. Ah. Ini. Ini. Stempel prefek. Sulit sekali mencari tempat setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha sama sekali. Saya tidak menyangka akan menemukannya. Stempel prefek. Itu bisa diperoleh. 1 pekerjaan dan 2 hadiah perak. Saya harus segera lari ke kantor daerah. Pergi dan serahkan dulu. Lewat sini, Anda bisa mendapatkan hadiah perak. Hei. Berhenti. Kantor pemerintahan King Zhou. Orang-orang menganggur menunggu. Tidak ada entry yang diizinkan. Ada apa denganmu gadis kecil? Resmi. Gadis rakyat Suansing. Hari ini, mengambilnya. Stempel prefek. Datang ke sini untuk menyerahkannya. Hanya kamu. Masih bisa diambil. Stempel prefek. Saya pikir Anda tergila-gila pada uang. Datanglah ke kantor pemerintah untuk menimbulkan masalah. Pergi dengan cepat. Jika tidak, kami tidak sopan padamu. Jika pejabatnya tidak percaya, mari kita lihat objek ini terlebih dahulu. Maka kamu akan tahu bahwa apa yang dikatakan gadis itu benar adanya. Gadis, tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberitahu prefek segera. Ya. Gadis, tolong di dalam. Bersenandung. Gadis, tunggu sebentar.
Prefek akan segera datang. Ya. Tuan Prefek. Ya. Liu Yong, putra tertua dari keluarga Liu yang lahir terlambat, menemukan segelmu yang hilang. Datang ke sini untuk menyerahkannya. Ya. Apa? Seseorang juga mengambil stempel prefek. Di dalam kotak brokat di tangannya. Mungkinkah dia juga berpura-pura menjadi metrai hakim? Bagaimana ini mungkin? Tuan Liu benar-benar hebat. Benar-benar menemukannya. Stempel resmi. Cepat, bawakan padaku untuk dilihat. Penuhi misinya. Lahir terlambat di pegunungan di belakang desa Qingzu, menemukan segelmu yang hilang. Hahaha. Bagus. Bagus. Tuan Liu. Dia benar-benar jenderal yang diberkati di rumah kami. Temukan segelnya. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Sudah saya katakan. Hadiahi 1000 tael perak. Seseorang datang, dapatkan peraknya. Hanya bercanda, Pak. Sudah terlambat untuk dilihat. Cobalah yang terbaik. Bagaimana berbicara tentang hadiah perak? Namun jika sudah dewasa, jika kamu harus menghadiahiku. Menurutku, tanah sepi di luar kota. Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk mengurusnya. Lereng pinggiran kota itu terpencil dan tandus. Bahkan nilainya tidak sampai 300 tael. Tuan Liu serius. Selama tanahnya tidak ada imbalan. Hei, saya awalnya ceroboh. Butuh tanah. Bagus, itu hanya lahan miring yang menganggur. Pemerintah ini telah menyetujuinya. Aku akan ke aula belakang. Dokumen akta tanah. Ikuti terus Tuan Liu. Formalitas. Trik ini sungguh cerdik, Pak. Segel palsu itu dibuat dengan sempurna. Bahkan prefek, bahkan tidak melihatnya. Dan lereng di pinggiran kota. Tidak biasa sama sekali. Tanahnya penuh dengan ranjau. Tidak ada yang tahu sama sekali tentang hal ini. Kami mendapatkan tanahnya. Milik saya, pembuatan besi. Kami pasti akan menghasilkan banyak uang. Berbicara dengan lembut. Apakah kamu tidak takut didengar oleh orang lain? Tunggu sampai kita mendapatkan akta kepemilikannya. Tambang besi ini di Qingzhou. Itu milik keluarga Liu kami. Tuan, tunggu sebentar. Lancang. Dari mana datangnya gadis liar ini? Berani bertanya ke kantor pemerintah. Ganggu pekerjaanku. Tarik aku ke bawah. Tuhan, mohon tenang. Gadis rakyat Suansing. Hari ini di belakang Gunung Qingzhou. Mengambilnya juga stempel prefek. Lihat tuan muda ini menyerahkan segelnya. Merasa aneh. Itu sebabnya kami menghentikannya. Pak, tolong lihat lebih dekat. Segel ini. Bagaimana bisa ada 2 orang? Omong kosong. Dia benar-benar palsu. Pak, apakah segel gadis rakyat itu benar atau salah? Lihat saja. Jika seorang gadis rakyat memalsukan segel, Pak, tolong, bunuh atau tinggalkan sesuka hati. Para wanita di negara ini tidak memiliki keluhan sama sekali. Jika itu adalah segel tuan muda ini, itu palsu. Pak, tolong, amati dengan jelas. Berikan keadilan kepada perempuan sipil. Dikirim ke Hakim Chang. Anda bisa pergi ke aula utama. Ya, Pak. Pejabat rendah telah bertemu dengan prefek. Sang Tongpan. Segel rumah yang hilang. 2 muncul. Salah satunya ditemukan oleh Tuan Muda Liu. Salah satunya ditemukan oleh Nona Su. Anda selalu mahir dalam seni identifikasi. Pemeriksaan cepat. Bedakan antara benar dan salah. Ah. Ya. Ya. Pemeriksaan selesai, Pak. Apa hasilnya? Tuan Liu, ini palsu. Nona Su, ini benar. Stempel surat di tangan Nona Su adalah asli. Stempel ini terbuat dari perunggu resmi. Kedalaman ukiran seragam. Mencetak guratan dengan, dibuat khusus oleh pemerintah. Pola gelap. Ini adalah stempel resmi asli dari Hakim Qingzhou. Stempel di tangan Tuan Liu palsu. Meski terbuat dari tembaga, tapi bahannya kasar. Ukirannya berantakan. Garis-garis gelap semakin kabur. Murni palsu. Tuan Liu, kamu sangat berani. Membuat keributan di pemerintahan. Kamu berani menempa segel resmi. Menipu saya. Juga mencoba menipu tanah. Tahukah kamu dosamu, Pak? Pak. Saya juga untuk sementara terobsesi dengan pikiran saya, Pak. Beri aku kesempatan lagi, Pak. Saya tahu saya salah, Pak, menempa segel resmi. Ini adalah kejahatan yang keji menurut hukum. Ketika seluruh keluarga disalin dan dieksekusi, Pak. Tarik ke bawah. Pak, saya tahu saya salah, Pak. 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 Hahaha. Nona Su. Terima kasih untukmu hari ini. Baru pada saat itulah konspirasi Liu yang terungkap. Menjaga martabat stempel resmi. Honfu. Aku berbuat salah padamu. Harapan gadis itu. Hai Han. Hadiah 1000 tael perak yang dijanjikan sebelumnya. Sajikan segera. Selain itu, lereng di pinggiran kota. Honfu. Berikan juga pada gadis itu. Hak untuk meminta maaf.
Terima kasih, Tuan Prefek. Apa yang dilakukan gadis-gadis rakyat? Semua harus dilakukan. Jangan berani mengambil pujian. Hei, Tuhan benar-benar membantu saya. Tuan Liu baru saja berkata. Ada tambang besi di bawah lereng di pinggiran kota. Ini adalah peluang besar untuk menghasilkan banyak uang. Dengan biji besi ini, belum lagi 100.000 tael perak. Itu berarti 1 juta hingga 20 juta tael. Juga sangat dekat. Telinga yang beruntung, saya akan segera membukanya. Mari kita tanyakan dulu tentang harga biji besi. Lihatlah lereng ini. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Hei, gadis. Kamu, beli besi atau berburu barang? Inilah saya, Palu. Ada sabit. Kondisinya cukup bagus. Penjaga toko Zhang. Saya di sini bukan untuk membeli apapun. Saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda. Kamu, biji besi kasar. Berapa harga yang Anda kenakan? Batu kasar biji besi. Keranjang sebesar milikmu. 1 keranjang penuh. 50 tael perak. Dan kualitas bagus. Saya tidak ingin yang banyak kotorannya. Terima kasih, penjaga toko Zhang, karena telah memberitahu saya. Tidak masalah. Jika Anda benar-benar memiliki biji besi, ambil saja di sini. Asalkan kualitasnya bagus. Jangan pernah menurunkan harga. Uang bekas dan barang bekas. Terima kasih, penjaga toko Zhang. Kalau begitu aku pamit dulu. Jika ada stok, aku akan memberitahumu segera. Oh, oke. 50 tael. Ini juga akan menghasilkan banyak uang. Buruan lihat-lihat lereng di pinggiran kota. Berapa banyak tambang yang ada di sana? Ya Tuhan. Begitu banyak biji besi. Ada ribuan keranjang. Jika semuanya digali. Jangan bilang 100.000 tael. Bahkan jika itu benar, 1 juta tael. Tidak masalah. Begitu banyak biji besi. Jika semua penambangan dilakukan dengan meriah, itu pasti terlalu mencolok. Saat itu, kemiringan ini, itu mungkin telah diambil kembali. Saya perlu mencari orang yang dapat diandalkan untuk membantu saya. Penambangan profil rendah. Libo, hei. Gadis bintang malam, Anda sedang terburu-buru. Tapi ada apa? Libo, aku punya sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Bisakah Anda menelepon beberapa orang dari desa, penduduk desa yang dapat diandalkan? Saya punya pekerjaan di sini. 3 tael perak per orang per hari. Dan, lakukan selama yang Anda inginkan. Tidak pernah default. 3 tael perak sehari. Gadis bintang malam, apakah kamu bercanda? Orang-orang dari desa kami, pergilah ke pegunungan untuk menangkap gunung, bekerja di ladang. Lelah dan kelelahan. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan 3 tael perak dalam sebulan. Anda memberi saya 3 tael hari ini. Libo, saya tidak pernah berbohong. Memang benar 3 tael perak sehari. Hidup ini tidak berat. Bekerja saja. Tidak perlu bertanya lebih lanjut. Libo, tidak tahu. Apakah kamu dan pamanmu dari desa bersedia? Bersedia. Lalu bagaimana bisa kamu tidak mau? Saya akan pergi dan memberitahu semua orang segera. Saya berjanji akan tiba lebih awal besok pagi. Hahaha. Libo, tunggu sebentar. Mari kita menggali. Bagian itu. Ambil batu berwarna coklat tua itu. Gali semuanya. Teringat. Pelankan suaramu. Jangan terlalu berisik. Hei. Oke. Gadis bintang malam. Yakinlah. Itu. Semuanya, dengarkan. Hati-hati. Jangan mengisinya terlalu penuh. Semuanya lebih nyaman. Ya. Semakin banyak orang, semakin cepat. Ini sangat sederhana. Dapat menambang dengan cepat. Sempurna. Ya. Ya. Bagus. Bagus. Kondisi bagus. Semuanya adalah batu kasar biji besi halus. Apakah biji besimu baik-baik saja? Penjaga toko Zhang menerima penghargaan tersebut. Seperti yang Anda katakan sebelumnya. Biji besi ini. 50 tael dan 1 keranjang. Anda lihat. Bagaimana kabarnya? Tidak ada yang perlu dikatakan. 50 tael dan 1 keranjang. Benar sekali. 40 keranjang, kan? 2 kian dan 2 koin perak. Aku akan memberimu cek sekarang. Sangat mengagumkan. Saya mendapat 2.000 tael di pagi hari. Keuntungan biji besi terlalu tinggi. Mendekati target 100.000. Sudah selangkah lebih dekat. Telinga yang beruntung akan segera dibuka. Penambangan berjalan lancar saat ini. Tapi gali bagian ini untuk waktu yang lama. Ini juga bukan solusi jangka panjang. Punya. Perlahan kembangkan ke samping. Saya harus membiarkan semua orang menggali tanah. Isi kembali sisi lainnya. Lebih baik terlihat seperti belum disentuh. Sungai ini sangat jernih. Hanya menonton, tidak ada yang langka.
Emas aluvial. 1000 tael dan 1 kati. Masih ada sesuatu yang tersembunyi di sungai ini. Tunggu sebentar, sayang. Ya. Ini jauh lebih berharga daripada biji besi. Menurut momentum ini. Tidak masalah untuk menggali beberapa kilogram. Sekarang saya akan menghasilkan banyak uang. Hei. Perlindungan tubuh cahaya keemasan. Lindungi aku seluruhnya. Untungnya, ada mantra cahaya keemasan. Jika tidak, saya harus terjebak dalam pusaran air hari ini. Tidak bisa tersapu. Beratnya harus 3 kilogram. 3 pon emas aluvial. Itu 3000 tael perak. Di sungai ini. Ini memang tumpah ruahnya saya. UPS. Haha. Gadis bintang malam. Ini adalah pengiriman biji besi lainnya. Lihatlah postur tubuh Anda. Mungkinkah kita menggali lebih banyak lagi? Penjaga toko Zhang. Hari ini kami tidak mengirimkan biji besi. Saya di sini untuk bertanya kepada Anda. Apakah Anda menerima emas aluvial? Saya di sini. Berapa kilogram emas pelajar halus yang ada? Oh. Ini, gadis. Saya benar-benar minta maaf. Di mana toko besi saya? Hanya bergerak dalam bidang usaha biji besi dan barang besi. Ini, perhiasan emas. Tidak tahu apa-apa. Tidak juga, metode identifikasi yang andal. Saya benar-benar tidak berani menerimanya. Takut. Sayang sekali, nah, juga takut. Anda telah salah menilai diri sendiri. Itu saja. Itu. Saya harus pergi. Saya bertanya kepada toko emas lainnya. Hei, jangan khawatir, nak. Meski aku tidak akan menerimanya. Tapi aku. Ada seorang kerabat jauh. Membuka toko di ibu kota negara bagian. Toko emas Wongke. Menghususkan diri dalam pembelian emas aluvial. Biji emas ini. Karakter dan harga ini. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dijamin tidak akan menipu siapapun. Benarkah? Penjaga toko itu, Zhao, bisakah kamu mengantarku ke sana? Temui penjaga toko ini, Huang. Betapa sulitnya hal ini. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ibu kota negara bagian. Toko emas Wongke. Dijamin bisa menjual gadis itu dengan harga bagus. Tolong. Aduh, sepupu. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Hei, gadis ini. Sepupu, ini Nona Su Wansing. Saya memiliki beberapa kilogram emas aluvial murni di tangan saya. Ingin mengambil tindakan. Oh, Nona Su, senang bertemu denganmu. Buruan dapatkan emas pasirmu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Aduh, halo emas. Ini adalah emas pasir murni. Tidak ada kotoran sama sekali. 3 kilogram penuh. Gadis, emas aluvial Anda. Tapi itu bagus. Saya tidak tahu berapa harga yang Anda kenakan untuk emas aluvial. Jangan khawatir, nah, saya, toko emas Wongke melakukan bisnis. Untuk keadilan. Aluvial emas murni. Saya terima. 1000 tael dan 1 kati. Lakukan 2 pon. Tidak ada penurunan harga sama sekali. Terima kasih, penjaga toko Huang. Seperti yang Anda katakan, bagus. Ini adalah uang kertas perak 3000 tael. Anda menyimpannya. Gadis, jika Anda menemukannya nanti. Tambang emas-emas pelajar ini. Kirimkan saja langsung ke saya, toko emas Wangke. Kami pasti akan memberikan harga tertinggi untuk Anda. Terima kasih penjaga toko Zhang atas rekomendasinya. Terima kasih penjaga toko Huang atas harga yang wajar. Sama-sama, gadis, masalah sepele. Nona Su. Muda. Hanya perburuan harta karun. Luar biasa. Jika Anda ingin melakukan bisnis biji ini. Aku punya pesan. Mungkin itu baik untukmu. Penjaga toko Huang, tolong bicara. Berita apa? Kantor pemerintah Kabupaten Qingzhou ini. Rumah tangga. Liu Dianli. Bertanggung jawab. Seluruh wilayah kami. Prosedur kontrak pertanian pegunungan. Saya di Kabupaten Qingzhou melakukan bisnis kecil-kecilan. Pada hari kerja. Jaga dia baik-baik. Beberapa hari yang lalu, dia mengobrol dengan saya. Bicara tentang bagian barat kota. Ada gunung yang tandus. Ya, tunawisma dan tidak berdaya. Vegetasi ini jarang. Kontrak di luar negeri. Harga ini sangat murah. Itu saja. Ini tidak terlihat seperti banyak minyak atau air. Sejauh ini tidak ada yang menginginkannya. Pegunungan tandus. Tidak peduli apakah terlihat berminyak atau tidak. Saya memiliki mata waskita. Harta apa yang ada di bawah tanah, Anda bisa mengetahuinya dengan mata Anda. Saya tidak tahu di mana menemukan Liu Dianli. Jika Anda mengontrak gunung yang tandus, apakah prosedurnya mudah ditangani? Sangat mudah untuk ditangani. Ini Liu Dianli. Biasanya di kantor pemerintah daerah, bekerja sebagai pesuruh di rumah. Anda hanya perlu sedikit kurang sopan. Informasikan situasinya, dia pasti akan melakukannya. Buatlah mudah. Hei, saya akan menulisnya kepada Anda sekarang. Catatan yang direkomendasikan, Anda mengambilnya. Akan menyenangkan jika memiliki fasa. Hei, ambillah. Terima kasih, penjaga toko Huang, telah memberitahu saya. Wansing mengingat cinta ini. Setelahnya, Evening Star akan datang lagi untuk mengucapkan terima kasih. Berjalan perlahan, sepupu. Hei, bagus.
Biji perak. Menemukannya. Di dalam gunung ini. Ini sebenarnya adalah tambang perak. Gunung ini harus dikontrak. Kamu gadis. Dari mana asalnya? Kantor pemerintah daerah. Ini juga merupakan tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Cepat keluar. Liu Dianli menjadi tenang. Gadis rakyat Suansing. Itu adalah toko Mas Wanji di ibu kota negara bagian. Penjaga toko Huang memintaku untuk datang. Mendengar. Saya mendengar bahwa bukit-bukit tandus di sebelah barat kota sedang dikontrak ke luar negeri. Seorang gadis rakyat bermaksud untuk mengambil alih. Tolong juga. Liu Dianli. Buatlah mudah. Kamu gadis. Saya memiliki beberapa kebijaksanaan. Perbukitan tandus di sebelah barat kota. Tempat di mana burung tidak buang air besar. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh hidup. Selama Anda menginginkannya. Biaya kontrak adalah 5 tael perak per tahun. Masa kontrak 10 tahun. Ditandatangani dan ditempel. Gunung tandus ini milikmu. Bagaimana dengan penambangan selanjutnya? Saya tidak peduli sama sekali. Tanda tangani saja. Terima kasih Tuan Liu Dianli. Ya. Film gadis kecil. Beraninya kamu menelan gunung tandus ini untuk dirimu sendiri? Sadar. Cepat serahkan dokumen kontraknya. Ambil uang yang kamu punya. Keluarkan semuanya. Aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. Perlindungan tubuh bercahaya emas. Lindungi aku seluruhnya. Saya mengontrak gunung tandus ini. Beraninya kamu bersikap sombong di sini? Keluar sekarang. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hahaha. Gadis kecil itu masih berani berkata kasar. Saudara laki-laki. Tangkap dia. Lepaskan topeng rusak ini. Beri dia warna. Kakak laki-laki, rusak. Tidak bisa memotongnya. Saya tidak percaya. Aku tidak bisa memecahkan omong kosong ini. Mengkonsumsi 500 koin untuk kekuatan serangan. Lawan dengan seluruh kekuatanmu. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Ilmu sihir. Pria ini tahu ilmu sihir. Saudara laki-laki berlari dengan cepat. 500 SMS itu banyak. Tapi kita bisa mengusir bandit-bandit ini selamanya. Tidak masalah di masa depan selamanya. Sepadan dengan itu. Selanjutnya, minta saja Libo dan yang lainnya untuk menambangnya. Gadis bintang malam. Ini kami datang. UPS. Gunung tandus ini sepi. Untuk apa kamu menggali? Libo. Mari kita gali yang ini. Di mana ini di bawah tanah, semuanya adalah biji perak abu-abu. Semuanya adalah harta karun. Ingat. Jangan katakan apapun. Tundukkan kepalamu dan bekerjalah. Oke. Semuanya, dengarkan. Seperti yang dikatakan Nona Wusing. Cepat dan mudah. Mulai, cepat. Bersenandung. 10 keranjang biji perak. Keranjang 5.000 tael. Itu 50.000 tael perak. UPS. UPS. Nona Su. Anda memang sangat mampu. Setengah hari yang singkat ini. Dapat menemukannya, sangat banyak. Biji perak. Kondisi ini, masih sangat bagus. Sepertinya, saya benar. Di gunung tandus ini, memang ada harta karun. Itu semua tergantung pada penjaga toko Huang. Jika tidak dapat bertemu bintang malam. Kesempatan yang bagus. Penjaga toko Huang, coba lihat. Biji ini. Berapa biayanya? Sekeranjang biji ini. Aku akan memberimu 5.000 liang. Bung, ambil uangnya. Oke. Ini adalah uang kertas. Dapat ditebus di semua negara bagian besar. Jika kita menemukan biji ini lagi, kirimkan saja padaku. Aku akan memberimu harga ini. Jangan pernah menurunkan harga. Terima kasih, penjaga toko Huang. Cinta penjaga toko Huang. Ingatlah bintang malam, tak terlupakan. Mendapat 50.000 tael. Buka kunci telinga keberuntungan. Satu langkah lebih dekat. Kita harus melanjutkan upaya kita. Tujuannya akan segera tercapai. UPS. Cepat. UPS. Pernahkah Anda mendengarnya? Kuil kuno yang sepi jauh di belakang gunung. Dulunya merupakan gudang dupa pada dinasti sebelumnya. Saya mendengar bahwa pria dan wanita yang baik percaya perhiasan emas dan perak untuk ibadah, tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada harta karun yang terkubur di dalamnya. Benar atau salah? Kuil kuno itu telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Jika memang ada bayi, dia pasti sudah lama diburu. Siapa bilang tidak? Saya juga mendengarnya dari orang-orang tua di desa. Katakanlah itu di bawah kuil, ada peti harta karun. Ada upeti di dalamnya. Tapi tidak ada yang berani menggalinya. Tempat itu sudah terlalu lama ditinggalkan. Sangat jahat. Aku benar-benar tertidur. Seseorang memberiku bantal. Sekarang sudah waktunya hari mulai gelap. Kuil kuno ini. Saya harus memeriksanya. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan harta karun itu. Kumpulkan 100.000 tael secukupnya sesegera mungkin.
Saya tidak menyangka hal itu terjadi di balik patung Buddha ini. Ada peti harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Perhiasan emas dan perak di dalamnya. Senilai 80.000 tael. Perlindungan tubuh bercahaya emas. Perlindungan yang luas. Untungnya, ada mantra cahaya keemasan. Bayi ini hari ini. Saya harus mengambilnya. Nona Su. Harta karun apa yang kamu temukan? Jing juga melakukan perjalanan khusus ke kantor daerahku. Liu Dianli. Evening Star menemukan badge kemarin. Perhiasan emas dan perak kuno. Saya ingin mencari seseorang yang dapat diandalkan untuk mengambil tindakan. Mendengarmu. Kenali ibu kota negara bagian. Seorang bangsawan yang berspesialisasi dalam mengumpulkan harta antik. Semoga kamu merekomendasikan. Suatu kebetulan, Tuan Shen dari ibu kota negara bagian favorit untuk mengoleksi ini. Barang antik emas dan perak langka. Belanjakan dengan boros. Saya berhubungan baik dengannya. Saya akan memberi Anda surat rekomendasi sekarang. Bawa ke Shenzhen, ibu kota negara bagian. Dijamin dapat harga bagus. Terima kasih Tuan Liu Dianli. Perasaan ini. Ingatlah bintang malam. Ya. Kamu hanya seorang gadis desa. Apakah ada barang antik emas dan perak yang langka? Mungkinkah itu? Pegang kainnya. Anda tidak bisa menipu tuannya. Pengurus rumah tangga tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Apakah ini harta karun yang langka? Anda akan tahu hanya dengan melihatnya. Jika demikian, tidak tahan dengan mata Tuan Shen. Malam itu Sing tidak berkata apa-apa. Segera pergi. Jangan pernah terlibat. Saya ingin melihatnya. Kamu gadis desa. Harta langka apa yang bisa kamu keluarkan? Ikut denganku. Terdengar. Anda memiliki perhiasan emas dan perak kuno. Keluarkan dan lihat. Bagus. Barang bagus. Ini adalah dinasti sebelumnya. Diproduksi oleh kantor manufaktur istana. Perhiasan emas dan perak. Kondisi bagus. Ini sangat jarang. Wah. Ini adalah harta emas yang sesungguhnya. Pengurus rumah tangga sepertinya sekarang. Apa yang dikatakan bintang malam itu? Apakah Anda mencoba menipu Tuan Shen? Gadis tenang. Si kecil punya mata tapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Betapa tersinggungnya. Harapan gadis itu. Hai Han. Haha gadis. Katakan yang sebenarnya. Saya telah mencari peninggalan kuno dari dinasti masa lalu selama bertahun-tahun. Akhirnya bisa bertemu denganmu hari ini. Anda menentukan harga. 80.000 tael. Haha. Harta karun seperti itu. 80.000 tael. Tidak banyak. Cepat. Bawakan aku uang kertasnya. Ya. Guru. Ini 80.000 tael. Terima kasih Tuan Shen. Barang antik dan antik apa yang akan saya temukan di masa depan? Saya akan mengirimkannya ke Shen Menshan sesegera mungkin. Mendapat 80.000 tael. Ditambah apa yang Anda peroleh sebelumnya, sudah melebihi 100.000 tael. Akhirnya membuka kunci laki Ir. Kembali ke kuil dengan cepat. Kembalikan keinginan kepada dewa kekayaan. Bintang malam hari ini. Kembalikan keinginan kepada dewa kekayaan. Terima kasih dewa kekayaan atas perlindungan Anda. Semuanya bersama-sama. Bersukacita. Bagus. Bersukacita. Bagus. Terima kasih dewa kekayaan karena telah memberkati saya sepanjang jalan. Bintang malam hari ini. Hasilkan cukup 100.000 tael perak. Dengan ini, siapkan beberapa hadiah kecil. Datang dan berterima kasihlah kepada dewa kekayaan karena telah memberkati Anda sepanjang perjalanan. Suwan Sing. Anda memenuhi harapan Tuhan. Saya mendapat 100.000 tael berdasarkan kemampuan saya. Bersyukurlah. Saya berharap saya bisa lebih vokal. Aku akan memenuhi janjiku hari ini. Memberimu telinga keberuntungan. Telinga yang beruntung. Bisa mendengar dunia. Semua uang emas dan perak. Suara halus terkait. Informasi kekayaan dimanapun disembunyikan. Semua bisa Anda perhatikan. Dengan mata dewa kekayaan, mata perspektif saling melengkapi. Saya berharap Anda sejahtera dan sejahtera. Ingat. Tetap tegar dan berbuat baik. Hasilkan uang berdasarkan keahlian Anda. Jangan berbuat jahat. Terima kasih dewa kekayaan. Bintang malam mematuhi ajaran. Tetap tegak dan berbuat baik. Jangan pernah menghasilkan uang kotor. Kolam sungai kecil sebelah barat. Ada banyak sekali ikan putih kecil hari ini. Banyak orang pergi menangkap ikan secara gratis. Saya mendengar bahwa saya menangkapnya dan menjualnya di pasar. Satu pon bisa dijual seharga 5 sen. Anda bisa mendapatkan ratusan uang tunai dengan menangkap puluhan kilogram. Benar-benar bisa mendengarnya. Telinga yang beruntung.
Bahkan dari jauh. Pesan menghasilkan uang. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sangat mengagumkan. Kekuatan telinga yang beruntung akan uang. Anda akan memahaminya secara bertahap di masa depan. Saya akan memberitahu Anda kabar baik lainnya. Jika Anda dapat terus berusaha, hasilkan cukup 10 juta tael perak. Aku akan memberimu keajaiban tertinggi lagi. Sentuhan Midas. Saat itu, setiap batu yang Anda sentuh dengan ujung jari Anda, dapat diubah menjadi emas. Terima kasih Dewa Kekayaan. Wansing pasti akan bekerja keras. Hasilkan cukup 10 juta tael perak. Dapatkan. Sentuhan Midas. Bagus. Saya akan menunggu dan melihat. Saya memiliki mata kekayaan, mata waskita. Mantra cahaya emas juga memiliki kemampuan untuk menarik kekayaan 10 juta tael perak. Saya akan mendapatkannya cepat atau lambat. Adakah yang bisa membantu saya menemukan urat giok? Saya Meng Sicai. Saya menghadiahinya 500.000 tael perak. 500.000 tael perak. Urat giok, urat giok, urat giok. Ini adalah peluang besar. Saya sangat tidak beruntung selama 8 kehidupan. Saya mengontrak puncak bukit itu selama 2 tahun penuh. Menghancurkan jutaan tael perak. Pekerjakan ratusan orang untuk menggali. Bahkan bayangan Katama pun tidak terlihat. Jika Anda dapat membantu saya menemukan urat giok, lalu aku akan langsung menghadiahinya 500.000 tael. Lakukan apa yang Anda katakan. Gadis kecil. Anda menghalangi saya untuk minum teh. Sesuatu telah terjadi. Meng Dongjia. Gadis rakyat Suansing. Mendengar. Anda sangat ingin menemukan urat giok. Gadis rakyat dapat membantu Anda menemukannya. Hanya kamu. Seorang gadis desa. Saya juga ingin mencari urat giok. Yang saya pekerjakan, penambang veteran. Semua tidak berdaya. Hanya kamu. Aku juga melihatmu, memikirkan uang itu gila. Anda datang ke sini untuk menipu saya agar mendapatkan uang hadiah. Jika saya tidak dapat menemukannya, jangan ambil apapun. Berbalik dan pergi. Bagus. Benar saja, sedikit keberanian. Jika Anda tidak dapat menemukan venanya. Kami sudah sepakat sebelumnya. Maka Anda tidak hanya akan mendapatkan apa-apa. Anda masih harus memberi saya kompensasi 100.000 tael perak sebagai uang untuk membuang-buang waktuku. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda berani setuju? Wanita berani merespons. Jika saya menemukannya, saya juga berharap Meng Zuang akan melakukannya. Janjikan padaku hadiah 500.000 tael perak. Saya Meng Sicai. Bekerja di toko perhiasan Beijing selama beberapa dekade. Tepati kata-katamu. Ikutlah denganku ke pegunungan sekarang. Tapi, trik apa yang berani kamu mainkan? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Pergi. Pemilik. Kenapa kamu di sini? Gadis ini Su. Mereka bilang mereka bisa menemukan urat giok. Jadi saya membawanya ke sini. Lihatlah dia sampai akhir. Kemampuan luar biasa apa yang Anda miliki? Gunung ini letaknya dari timur ke barat, utara ke selatan. Kami semua mencari-cari. Bahkan tidak ada rambut giok. Itu saja. Pemilik, semua menyerah. Dia. Anda juga dapat menemukan bunga. Meng Dongjia. Anda belum menggali cukup dalam. Lebih jauh ke tenggara. Gali di bawah 100 meter. Hanya dengan begitu kita bisa menggali urat gioknya. Bersenandung. Arah tenggara kita. Kami telah menggali sedalam 50 meter ke bawah. Itu semua hanyalah kerikil. Bahkan tidak sedikit pun batu giok. Itu karena Anda tidak menggali cukup dalam. 100 meter lebih jauh ke bawah. Hanya dengan cara ini kita dapat menggali urat batu giok berkualitas tinggi. Hahaha. Kepalaku. Pergi ke tenggara. Teruslah menggali sejauh 100 meter lagi. Itu pemiliknya. Jika kita menggali 100 meter, tidak melihat batu giok apapun. Jangan bilang kamu akan membayarku 100.000 tael. Aku akan membiarkanmu berjalan-jalan tanpa bisa makan. Dongjia, Dongjia. 80 meter telah digali, masih belum ada apa-apa. Teruslah menggali. Gali lagi 20 meter, akan ada hasilnya. Pergi. Oke. Saya ingin melihatnya. Berapa lama Anda bisa menjadi keras kepala? Timur, timur, timur. Pemilik. Benar-benar ada batu giok yang sangat bagus, hanya tepatnya di tenggara. 100 meter lebih jauh ke bawah. Bagaimana ini mungkin? Meng Dongjia. Sekarang, saatnya memenuhi janji Anda. Nona Su. Itu adalah hal kecil yang tidak memiliki penglihatan, menyinggungmu. Anda benar-benar dewa. Menemukannya untuk saya, nilainya lebih dari 2000 tael. Urat giok, urat giok, urat giok. Nona Su. Betapa tersinggungnya saya sekarang. Saya berharap gadis Haihan. Nona Su. Ini adalah uang kertas perak 500.000 tael. Anda menyimpannya. Bisakah kamu bantu menemukannya? Urat batu giok yang begitu besar. Kamu. Anda benar-benar bangsawan saya. Mulai sekarang. Selama sesuatu terjadi. Kapan saja.
Tapi berdasarkan komisi, naiki gunung pisau dan turun ke lautan api, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Terima kasih Meng Dongjia atas cintamu. Pejabat rendahan Meng Sichai, pernahkah Anda bertemu dengan Tuan Li Xilang? Mengapa kamu di sini? Sungguh mengecewakan. Saya juga berharap Haihan, gratis. Meng Dongjia, saya di sini hari ini. Ada beberapa hal. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda secara pribadi. Menteri Dalam Negeri. Dia terdengar seperti orang hebat. Saya ingin mendengar apa yang penting. Pemilik. Anda urat giok. Apa yang Anda temukan cukup bagus. Saya di sini kali ini. Ada urusan kerajaan. Ingin bersamamu. Sekarang, perbendaharaan kerajaan kosong. Kebutuhan mendesak akan tambang emas berkualitas tinggi untuk diisi kembali. Resmi. Bertanggung jawab atas persetujuan mineral di seluruh dunia. Cari semua ibu kota negara bagian. Qingzhou. Luasnya pegunungan. Kemungkinan besar berisi tambang emas. Saya ingin Anda mengontrak penambangan. Cari emas untuk keluarga kerajaan. Tuan Li Xilang. Anda benar-benar menyanjung saya. Urat giok dan tambang emas ini. Ini sangat berbeda. Ini adalah urat giok. Saya juga membutuhkan waktu 2 tahun. Itu baru saja ditemukan. Dan ini adalah harta kerajaan. Seandainya hal itu mempengaruhi urusan kerajaan. Saya memaafkan bawahan saya karena tidak mampu melepaskan diri dari kesalahan. Aku juga tahu ini sulit. Tapi melihat Qingzhou. Hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk menambang. Jika Anda tidak berani menjawab. Masalah tambang emas ini. Saya khawatir ini akan sulit. Ya. Perbendaharaan kerajaan sangat dibutuhkan. Bagaimana ini hebatnya? Gadis rakyat Suansing. Pernahkah Anda bertemu dengan Tuan Li Xilang? Dengarkan tuanku. Baru-baru ini, saya mencari tambang emas untuk keluarga kerajaan dan khawatir. Wanita rakyat bersedia merekomendasikan diri mereka sendiri. Temukan tambang emas berkualitas tinggi untuk orang dewasa. Pengembangan kontrak. Melayani pengadilan. Kamu. Seorang gadis desa. Anda berani bilang sedang mencari emas untuk keluarga kerajaan? Meng Dongjia telah menambang selama bertahun-tahun. Sebuah tugas yang tidak berani saya ambil. Saya khawatir Anda berani. Ingin meminjam keperluan kerajaan. Carilah keuntungan untuk diri Anda sendiri. Nona Su. Tuan Li adalah seseorang yang dekat dengan kaisar. Jangan pernah bercanda. Jika ada pelanggaran. Ini akan menjadi pemenggalan kepala. Gadis-gadis rakyat tidak berani. Tuan Li tidak tahu sesuatu. Biji yang baru saja digali oleh keluarga Meng Dong. Inilah yang ditemukan oleh para wanita di masyarakat. Gadis Ruomin tidak dapat menemukan tambang emas. Keinginan wanita. Secara sukarela menanggung akibatnya. Bagus. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda tidak dapat menemukan tambang emas. Bukan hanya untuk menyembuhkanmu. Kejahatan menipu kaisar. Saya juga akan menyita semua properti Anda. Diasingkan 3.000 mil. Apakah Anda berani menjawab? Wanita berani merespons. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Temukan tambang emas berkualitas tinggi untuk keluarga kerajaan. Nona Su, kamu. Hei. Meng Dongjia. Tidak perlu banyak bicara. Saya ingin melihatnya. Kemampuan luar biasa apa yang dimiliki gadis ini? Bersenandung, kamu. Ikuti saya segera. Pergi ke pinggiran utara Qingzhou. Perbukitan. Daerah itu. Kemungkinan besar berisi tambang emas. Jika kamu benar-benar dapat menemukannya, saya akan mengajukan petisi kepada kaisar. Memberi Anda gelar yang pantas Anda dapatkan. Ya. Daerah pegunungan utara ini. Semuanya adalah area yang harus diselidiki. Saya ingin melihatnya. Bagaimana kabarmu di sini, di pegunungan yang luas? Temukan emas. Jika Anda tidak dapat menemukannya, jangan salahkan saya. Menurut hukum, menghukummu karena menipu kaisar. Ini. Nona Su. Xilang Li ini memiliki temperamen yang keras. Masalah ini. Dia tidak bisa menerima lelucon apapun. Tuan Li Xilang. Tambang emas besar dan berkualitas tinggi ini. Tersembunyi di pegunungan utara. Bersenandung. Bicara omong kosong. Daerah pegunungan utara ini terlihat tidak mencolok. Bagaimana mungkin ada tambang emas? Aku melihatmu. Hanya saja keledai Guizhou tidak memiliki keahlian. Dengan berbicara omong kosong, mengacaukan. Jika Anda tidak percaya, dewasa bisa segera digali. Kurang dari setengah hari dapat menggali batu kasar biji emas. Putri rakyat rela menggunakan nyawanya sebagai jaminan. Biji emas ini tersembunyi di puncak gunung di utara. Bagus. Resmi. Aku akan mempercayaimu lagi. Seseorang datang di panggil penambang. Penggalian di pegunungan utara. Jika Anda tidak bisa menggali tambang emas, bersenandung. Petugas saya hari ini. Saya pasti akan menghukum Anda sampai mati. Ya. Pergi. Nona Su. Ini memakan waktu lama.
Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Apakah Anda menemukan lokasi yang salah? Aneh. Di tambang emas ini, mengapa rasanya seperti ada lapisan sesuatu? Gali, gali. Itu adalah biji berwarna coklat tua. Suwansing. Beraninya kamu menipu saya? Mereka berbohong bahwa ada tambang emas di sini. Akibatnya, itu digali. Semua biji besi. Pendosa Suwansing. Menindas raja dan mengabaikan superioritas. Sebuah kejahatan yang keji. Seseorang datang. Ambilkan untukku. Ya, hari ini. Bunuh di tempat. Nona Su. Dia hanya bingung. Dia benar-benar tidak bermaksud demikian. Beri dia kesempatan lagi. Anda lancang. Penipu seperti itu. Bagaimana bisa ada perbedaan? Harus dibunuh hari ini. Tuan Li Xilang. Datang dan lihat. Menggali biji besi. Ada emas di bawahnya. Itu adalah sepotong besar biji emas mentah. Ah. Jingzhen adalah tambang emas. Dan itu adalah tambang emas berkualitas tinggi. Warna biji ini. Ini sebenarnya adalah bahan bagus yang belum pernah Anda lihat selama 1 abad. Nona Su. Bagus. Oke. Tuan Li Xilang. Apa yang dikatakan gadis rakyat itu? Tidak bohong. Nona Su benar-benar seorang dewi. Pejabat rendah mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Betapa tersinggungnya. Tolong undang juga gadis Haihan. Gadis. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mencari mineral. Benar-benar suatu berkah yang luar biasa. Haha. Orang dewasa tidak harus seperti ini. Gadis rakyat. Cobalah yang terbaik. Hanya melayani pengadilan. Haha. Hidup kaisar kita. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Berbicara. Yang mulia. Suwansing Nona Su. Tambang emas ditemukan. Volume penambangan pada hari pertama mencapai 10.000 ton. Bagus, hadiah. Suwansing menyelesaikannya untuk pengadilan. Kebutuhan mendesak akan bantuan bencana. Dan menemukan tambang emas. Sekarang ditutup. Suwansing adalah penguasa pavilion Tianji. Didedikasikan untuk keluarga kerajaan. Temukan semua jenis harta karun. Nikmati gaji kekaisaran. Atas perkenan semua pejabat. Janji. Dekret itu tiba. Peng Tian Cheng Yun. Kata dekret kaisar. Gadis rakyat King Zhou, Suwansing. Setia dan rajin. Peduli terhadap keluarga dan negara. Memiliki bakat khusus. Pandai dalam mencari tambang dan harta karun. Lindungi negara dan tawarkan harta karun mulai hari ini. Segel. Suwansing. Sebagai penguasa pavilion Tianji. Kagumi ini. Gadis rakyat Suwansing berterima kasih kepada Yang Mulia. Terima pesanannya dan terima kasih. Hidup kaisarku, hidup kaisar. Selamat, selamat. Mulai sekarang. Kamu. Royal mengaku. Penguasa pavilion Tianji. Kerajaan masa depan. Perburuan tambang dan harta karun. Aku harus banyak bergantung padamu. Jangan. Penguasa pavilion Tianji. Sepertinya kali ini aku. Saya benar-benar akan menjadi kaya. Pavilion Master Su. Saya mendengar tentang istana bawah tanah makam mantan kaisar. Tersembunyi di barat daya Qingchuan. Jauh di dalam Gunung Yunwu. Tersembunyi di dalam. Senjata ritual kerajaan. Bab 12 dinding giok bermotif. Senilai 2.000 tael. Dan, lebih banyak keagungan kerajaan. Ada banyak agensi di dalamnya. Sulit untuk menemukan populasi. Pintu masuknya sulit ditemukan. Saya ingin mengirim Anda untuk menyelidikinya. Yang Mulia, yakinlah, wanita harus melakukan yang terbaik. Jelajahi istana bawah tanah. Ambil giok-giok dengan 12 bab. Sangat bagus. Saya kirim 5 penjaga kekaisaran. Pergilah ke pegunungan bersamamu. Prefek Guangzhou. Siap membantu Anda. Li Xilang. Rencana. Janji. Pavilion Master Su. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Menunggu kabar baik Anda. Para wanita di masyarakat pasti akan memenuhi kepercayaan Yang Mulia. Jenderal Zhao Wei. Dengan 2 saudara laki-laki. Saya telah bertemu Pavilion Master Su. Sesuai keinginan Master Pavilion. Tidak perlu memberikan hadiah sebesar itu. Pavilion Master Su. Gunung Yunwu ini sangat besar. Bagaimana saya bisa menemukan pintu masuknya? Ini dia. Lihatlah medan ini. Populasi istana bawah tanah tersembunyi di balik gunung. Semuanya, pintu masuknya tersembunyi di balik gunung di sisi barat. Pavilion Master Su ini terlihat seperti seorang wanita. Jing berani bertanya pada Gunung Yunwu. Tidak hanya kabut yang ada di gunung ini dan binatang itu. Bisakah dia melakukannya? Siapa tahu. Dia mencari biji, mendapat gelar Master Pavilion. Coba saya lihat. Sulit untuk mendaki gunung. Jika dia dalam bahaya, mari kita lindungi dia. Bersenandung.
Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Kenapa aku bisa melakukan ini? Penguasa Pavilion Tianji. Pavilion Master Su. Anda benar-benar menemukan istana bawah tanah. Tapi, ada banyak sekali batu giok di sini. Yang mana yang nyata? Bab 12, pola dinding giok. Ini terlihat mirip. Ya, Master Pavilion. Giok ini sepertinya terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Mungkinkah semua itu benar? Nilainya 50 tael potong. Kebanyakan dari ini. Semuanya adalah batu giok palsu. Untuk membingungkan interrogator. Dan giok-giok asli dengan 12 bab. Hanya satu. Tuhan. Di antara sekian banyak yang palsu, dapat ditemukan secara akurat. Tampilan ini terlalu mengagumkan. 2020 juta tael. Ini bukanlah istana bawah tanah yang sebenarnya. Dan rumah harta karun yang sebenarnya masih ada di depan. Semuanya, ikuti saya. Pavilion Master Su, ini seharusnya ada di sini. Rumah harta karun itu seharusnya berada di dekat patung batu Yinglong. Tidak bagus, ada sebuah agensi. Itu adalah mekanisme pernapasan api naga api. Pavilion Master Su, apa yang harus kita lakukan? Nyala api ini menghalangi. Anda tidak bisa mendekati gerbang batu sama sekali. Perlindungan tubuh cahaya keemasan. Lindungi aku seluruhnya. Semuanya, mundur. Tunggu sampai saya menghancurkan inti mekanisme ini. Mengkonsumsi 500 koin untuk kekuatan serangan. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Pavilion Master Su ini, dia sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Pelindung tubuh berwarna emas ini juga dapat merusak mekanismenya. Ini terlalu mengagumkan, bukan? Semuanya, mekanismenya rusak. Ikuti saya ke dalam gua harta karun ini. Juga acara hari ini. Jangan membuat suara apapun. Anda punya hak. Tidak melihatnya, ya. 100 kotak emas batangan dari dinasti sebelumnya. Ini adalah kekayaan besar lainnya. Hei, jangan bergerak. Ini adalah hal-hal kerajaan. Perlu disimpan dengan hati-hati. Kirim mereka semua kembali ke ibu kota. Penjaga Zhao benar. Setiap orang membagi kerja dan bekerja sama. 12 bab dari Jade Bei. Simpan dengan benar. Ratusan peti emas batangan. Semoga beruntung semuanya. Kemas dan kirim kembali. Kemas dan kirim kembali. Jangan lewatkan itu. Ya. Yang mulia. Pavilion Master Su memimpin para jenderal dan lainnya. Berhasil ditemukan. Bekas makam kekaisaran dan istana bawah tanah. Memulihkan giok-giok dengan 12 bab. Selain itu, di rumah harta karun istana bawah tanah. Ditemukan ratusan kotak emas batangan dari dinasti sebelumnya. Kirim semuanya kembali. Daftar di sini. Ya. Ya. Oke. Su Wanxing, Anda benar-benar memenuhi harapan saya. Kami tidak hanya memulihkan senjata nasional yang penting. Saya juga membawa kembali ratusan kotak emas batangan. Saya, banyak imbalan. Su Wanxing, dengarkan dan hargai. Hadiahkan 5 juta tael perak. Selain itu, ia diberi medali emas untuk perburuan harta karun. Pegang medali emas ini. Dapat dimobilisasi secara nasional. Sumber daya negara membantu dalam menemukan barang. Aku juga menamaimu sebagai penguasa Pavilion Tianji. Kelas 4 yang asli. Gadis rakyat Su Wanxing. Terima kasih. Hidup kaisarku, hidup kaisar. Koran. Ya. Tidak, yang mulia. Tidak bagus. Siapa yang berani bersikap kasar di istana Jiluan? Yang mulia, saya punya sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Pangeran tertua. Dia. Katakan dengan cepat. Pangeran tertua tiba-tiba jatuh sakit. Saya khawatir itu tidak akan berhasil lagi. Penyakit apa yang diderita pangeran tertua kembali ke yang mulia. Bahkan anak kecil pun tidak mengetahuinya. Pangeran tertua baru saja berada di istana timur. Penyakit mendadak. Sakit perut seperti kram, berguling-guling di lantai. Semua dokter di istana timur. Mereka semua dilarikan ke istana timur untuk diagnosis dan pengobatan. Ya. Tapi Anda dokter kerajaan. Tidak ada yang bisa mengetahui di mana penyakit itu berada. Nafas pangeran tertua kini lemah. Saya takut. Saya tidak tahan lagi. Aku mempromosikan keinginan PBB. Hadiah seluruh kota. Siapapun yang bisa mengetahui penyakit pangeran tertua. Sembuhkan pangeran tertua. Hadiah 8 juta. Terlepas dari asal-usulnya, terlepas dari statusnya. Selama pangeran tertua bisa disembuhkan. Banyak imbalan. 8 juta tael. Mata perspektif dapat menembus segala sesuatu. Saya pasti bisa melihat organ dalam tubuh manusia dengan jelas. Penyakit pangeran tertua. Mungkin saya bisa menemukannya. Yang mulia. Para menteri tidak kompeten. Pangeran tertua. Sakit parah di perut. Aku akan menunggunya. Akupunktur denyut nadi. Semua tidak berpengaruh. Tidak dapat mengetahuinya. Apa masalahnya dengan sang pangeran? Di mana itu? Saya benar-benar malu pada yang mulia.
Kelompok sampah. Saya mendukung Anda, para dokter kekaisaran. Apa gunanya? Penyebab sakitnya pangeran tertua, bahkan tidak bisa mengetahuinya. Apa gunanya kamu? Jika tidak dapat ditemukan penyebab penyakit pangeran tertua, kalian semua akan dimakamkan bersama pangeran tertua. Yang mulia, Putri Rakyat Jelata bersedia mendiagnosis dan merawat pangeran tertua. Cari tahu penyebab penyakit pangeran tertua. Meskipun kamu adalah saudaraku, penguasa Pavilion Tianji. Pandai dalam berburu harta karun dan mencari prospek. Kapan Anda tahu kedokteran? Nyawa pangeranku dipertaruhkan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bermain-main di sini? Apa yang dikatakan Yang Mulia memang benar adanya. Pavilion Master Su, dia hanyalah seorang wanita yang melakukan perjalanan di pegunungan untuk menggali harta karun. Saya telah belajar kedokteran selama beberapa dekade. Tidak ada yang dapat ditemukan penyebab penyakit pangeran tertua. Dia adalah orang luar. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Saya pasti ingin meminjamnya. Hadiah perak 8 juta tael. Untuk menipu Yang Mulia. Yang Mulia, meskipun gadis rakyat itu tidak pernah belajar kedokteran, tapi ada cara khusus. Siapa yang bisa mengenal pangeran tertua penyebab penyakit? Jadi hari ini, seorang gadis rakyat berani mencobanya, bersedia mendiagnosis dan merawat pangeran tertua. Jika tidak bisa disembuhkan penyakit pangeran tertua, gadis itu rela mati demi meminta maaf. Jangan pernah lalai. Bagus. Aku akan berjanji padamu sekali hari ini. Jika Anda bisa menyelamatkan pangeran tertua, 8 juta tael saya. Banyak poin. Jika tertunda, kondisi pangeran tertua. Aku akan membunuhmu. Bunuh 9 suku. Kamu. Mengawasi dari samping. Jika dia berani melakukan kesalahan, ambil segera. Janji. Ada sesuatu yang salah di sini. Bagian usus ini bengkak seperti ini. Pantas saja rasanya sakit seperti ini. Sepertinya ini sudah dipotong-potong usus yang rusak. Tidak ada yang akan terjadi, tapi ini operasi pada perut. Siapa yang pernah melakukan hal seperti itu? Su Aiking. Apa yang kamu lihat? Pangeran tertua saya. Kompetisi penelitian, apa yang salah? Yang Mulia, tuanku. Luka di tubuh pangeran tertua. Letaknya di perut bagian bawah. Di mana tempat ini? Usus pangeran tertua, semuanya rusak. Sangat bengkak. Tapi, jika aku tidak membuang usus ini hari ini, keluarkan dan potong. Pangeran tertua. Saya takut. Tidak bisa bertahan. Setengah jam. Itu tidak masuk akal. Bersenandung, tabung usus rusak. Belum pernah mendengar penyakit seperti itu. Terlebih lagi, perut bagian bawah. Ini adalah titik kunci dari tubuh manusia. Bagaimana Anda bisa bebas gunakan pisau untuk menghadapinya? Konyol, sungguh tidak masuk akal. Pavilion Master Su, apakah kamu gila? Beranikah kamu mengatakan ini? Pangeran tertua dalam bahaya. Sekarang, tuanku, tahukah kamu apa yang bisa meringankan obat pereda nyeri? Jika Anda tidak dapat menemukan obat ini hari ini, jenazah pangeran tertua, saya khawatir saya tidak tahan rasa sakit akibat operasi ini. Ya. Batang emas. Cuan Wu. Akar melati. Domba yang berisik. Asarum. Racun katak. Leluhur MA. Cocokkan dengan merica sicuan. Giling menjadi bubuk. Ambillah dengan anggur. Hanya kemudian, menghilangkan rasa sakit. Tapi, obat ini terlalu kuat. Dosis. Perlu pengendalian yang tepat. Tuan Pramugari, segera ambil obatnya. Semakin cepat semakin baik. Apa yang masih kamu lakukan? Siapkan obat dengan cepat. Jika itu menunda kondisinya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Janji. Tuan Pramugari, dipotong dari sini. Sekitar 3 inci ke bawah. Lalu, keluarkan ususnya. Potong saja. Jangan mengambil tindakan dengan cepat. Jika kondisinya tertunda, saya ingin kehidupan seluruh keluarga Anda. Pelan-pelan, sedikit ke kiri. Benar, benar, benar. Itu saja. Mengambil. Hati-hati jangan sampai merusaknya. Yang Mulia, keajaiban. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Denyut nadi Yang Mulia stabil. Sakit perut juga hilang. Benar-benar terselamatkan. Suwan Sing, kamu benar-benar anugerahku. Pangeran tertua telah sembuh. Saya berjanji kepada Anda hadiah perak 8 juta tael. Uang tunai secara instan. Terima kasih, Yang Mulia, gadis rakyat. Saya hanya mencoba yang terbaik. Bisakah dia menyelamatkan Yang Mulia pangeran pertama? Itu adalah kehormatan seorang wanita biasa, mendapat 8 juta tael. Ditambah apa yang Anda peroleh sebelumnya. Saya sudah mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, 10 juta tael perak. Jauh melebihi tujuan yang ditetapkan oleh Dewa Kekayaan. Saatnya kembali ke kuil kekayaan.
Mengembalikan keinginanku kepada Dewa Kekayaan. Selamat datang di Paviliun Master Su. Kuil kekayaan sedang mekar penuh. Saya telah bertemu Paviliun Master Su. Anda tidak harus bersikap sopan. Malam ini sang bintang kembali ke kuil untuk memenuhi sumpahnya. Terima kasih Dewa Kekayaan karena telah memberkati saya. Mari kita semua diberkati bersama. Bagus. Terima kasih Dewa Kekayaan. Lu Dio. Bintang malam hari ini, hasilkan 10.000 tael emas. Terima kasih kepada Dewa Kekayaan atas ajarannya. Saya datang ke sini untuk memenuhi keinginan saya. Terima kasih kepada Dewa Kekayaan atas berkahnya. Suwan Sing. Anda memenuhi harapan Tuhan. Hasilkan uang dengan cara yang benar. Bantu dunia dengan prestasi. Tetap tegak dan berbuat baik. Tidak pernah melanggar. Hari ini Tuhan Jepang memenuhi janjinya. Memberimu mantra pamungkas. Sentuhan Midas. Sentuhan Midas. Tidak perlu mengeluarkan sumber daya keuangan. Ujung jari menyentuh batu. Batu apapun bisa diubah menjadi emas murni. Ini adalah keajaiban tertinggi. Kamu harus tetap berpegang pada hatimu. Tidak untuk disalahgunakan. Belum lagi Tuhan ini. Apa yang memberi Anda kekuatan? Bocor ke orang lain. Ingat. Terima kasih Dewa Kekayaan. Bintang malam. Kita harus mengingat ajarannya. Memenuhi harapan Dewa Kekayaan. Aku tidak akan membiarkan siapapun. Ketahuilah rahasia ini. Sangat bagus. Saya akan menunggu dan melihat. Saya berharap Anda sejahtera dan sejahtera. Berkah yang panjang. Sentuhan Midas. Hari ini. Cobalah saja. Sentuhan Midas. Itu benar-benar terjadi. Paviliun Master Su. Sekarang perang perbatasan pecah. Hei. Keuangan pengadilan sangat ketat. Yang mulia secara khusus memerintahkan saya untuk datang. Lihat apakah ada sesuatu untuk istana kekaisaran lagi. Peluang untuk menemukan beberapa harta karun. Ah ini. Ini adalah murni, emas murni. Batu biru ini. Bagaimana bisa berubah menjadi emas? Paviliun Master Su. Apa yang terjadi di sini? Dewa Kekayaan tidak akan membiarkanku bersama siapapun mengungkap dharma yang mengubah batu menjadi emas. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ini. Itu saja. Saya termasuk di antara orang-orang. Pilih saja satu. Hanya sedikit tambang emas. Bagus. Sekarang, perbendaharaan kerajaan kosong. Butuh banyak emas. Untuk mengisi kembali perbendaharaan. Bersedia mewakili keluarga kerajaan. Akuisisi dengan harga tinggi. Emas yang ditemukan Paviliun Master Su. Saya tidak tahu Paviliun Master Su. Bagaimana menurut Anda? Pembelian kerajaan. Bintang malam akan melayani. Hanya. Penambangan emas. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Membutuhkan waktu dan usaha. Dan harga emas. Itu harus adil. Keadilan alam. Yang mulia punya tujuan. Keringkan 2 keping perak. Dibeli dengan harga 1 pon emas murni. Resmi hari ini. Saya membawa dokumen akuisisi. Jika Paviliun Master Su setuju. Tanda tangani dan janjikan segera. Dibandingkan dengan bintang malam telah terbenam. Akan menyerahkannya ke pengadilan besok. 5 pon persegi emas murni. 50.000 kati. Paviliun Master Su benar-benar manusia dewa. Dalam 1 hari. Begitu banyak emas yang dapat ditemukan. Itu. Saya akan kembali lagi besok. Diberkati oleh Dewa Kekayaan. Bintang malam hari ini. Meminjam batu dari halaman. Melayani pengadilan. Pasti akan menurutinya. Ajaran Dewa Kekayaan. Jangan pernah menyalahgunakan kemampuan Anda. Halaman penuh emas. 50.000 pon emas murni. Bukankah itu lebih dari cukup? Kirimkan ke Li Xilang besok. Masalah besar lainnya. Sentuhan Midas. Benar saja. Sihir tertinggi. Paviliun Master Su. Saya telah diperintahkan untuk datang ke sini. Saya tidak tahu tentang 50.000 tael emas. Tuan Li, silakan lihat. Semua emas ada di sini. Siap untuk orang dewasa. Tukang emas dapat langsung memeriksa kualitasnya. Termasuk menimbang. Periksa di masa lalu.
Itu benar-benar semuanya Mas Murni. Itu benar-benar semuanya Mas Murni. Paviliun Master Su benar-benar dewa. Itu benar-benar terjadi dalam satu hari. Mengumpulkan begitu banyak emas. Pak. Pemeriksaan selesai. Semua emas yang ada di halaman itu adalah emas murni. Totalnya 50.000 kilogram. Tepat sekali. Paviliun Master Su benar-benar melakukan apa yang dia katakan. 50.000 tael emas. Menyelesaikan kebutuhan mendesak pengadilan. Yang mulia belajar. Pasti senang. Cepat. Taruh emas di kereta. Juga, bawakan saya uang kertas. Oke. Paviliun Master Su. Ini adalah 50 juta tael uang kertas perak. Itu semua adalah uang tunai. Dapat ditukar dengan rekening bank di semua negara bagian. Tolong simpan itu. Tuan Li sangat sopan. Bintang malam tidak lain hanyalah mencoba yang terbaik. Berbagi beban untuk istana kekaisaran. Paviliun Master Su. Pejabat itu akan memutuskan emasnya. Pengiriman aman ke Beijing. Di masa depan, jika istana kekaisaran perlu mengumpulkan dana lagi. Mohon juga minta bantuan Paviliun Master Su. Jangan khawatir, orang dewasa. Jika perlu, bintang malam akan melayani. Bagus. Berangkat. Dapat 5.000 tael. Dewa kekayaan memberi saya kemampuan. Tidak hanya itu membebaskan saya dari rasa lapar dan kedinginan. Ini memungkinkan saya untuk lebih mengandalkan kemampuan saya. Hasilkan banyak uang. Sekarang ada keluarga kerajaan. Jaminan perolehan emas eksklusif. Hal ini untuk membangun saat-saat yang baik untuk kerajaan bisnis. Paviliun Master. Seperti yang Anda perintahkan. Kami sudah berada di Jiangnan. Mengakuisisi 10 toko sutra. Sutra Jiangnan. Tekstur luar biasa. Setelah memonopoli pasokan, pendapatan meningkat 3 kali lipat. Paviliun Master. Toko gandum utara. Kami telah mengambil alih semuanya. Harga pangan di wilayah utara kini stabil. Toko makanan kami menempati 70% pasar. Ya. Paviliun Master. Toko perhiasan wilayah barat telah dibuka. Harta karun wilayah barat yang Anda cari. Sangat dicintai oleh kelompok etnis di wilayah barat. Bisnis sedang booming. Semua rumah dagang dijumlahkan. Pendapatan tahunan telah melebihi 1 miliar. Dilakukan dengan baik. Hadiahi semua pengurus dan juru tulis dengan murah hati. Selain itu, keluarkan 10 juta tael perak. Untuk amal. Membangun sekolah. Pengentasan kemiskinan dan membantu masyarakat lemah. Buka gudang untuk melepaskan gandum. Orang-orang itu menurut. Keuntungan tahunan 1 miliar tael perak. Saya hari ini. Sudah sesuai dengan namanya. Pengusaha terkaya di Kyoto. Ajaran dewa kekayaan. Bintang malam tidak pernah lupa. Hasilkan uang dengan cara yang benar. Bantu dunia dengan prestasi. Di masa depan, saya harus membiarkan Evening Star Store tersebar di seluruh dunia. Toko bintang malam. Bersinar di seluruh dunia. Toko bintang malam. Bersinar di seluruh dunia. Ya. Su Wanxing. Kamu benar-benar anugerahku. Sukses besar dalam perdagangan luar negeri. Membawa kekayaan besar ke Dacu. Biarkan reputasi Dacu menyebar ke luar negeri. Pahala yang tak terukur. Su Wanxing. Mengembangkan perdagangan luar negeri. Memberi manfaat bagi negara dan rakyat. Hadiah khusus. 100 tael emas. Kotak harta karun. Segel. Su Wanxing adalah raja bisnis Zhengguo. Nikmati perawatan kerajaan. Nama perusahaan Shanghai Evening Star adalah nama dagang eksklusif kerajaan. Diwariskan dari generasi ke generasi. Kagumi ini. Su Wanxing. Terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Kaisar saya panjang umur, panjang umur.